Ibu mertua menjual villa warisan keluarga seharga 3 miliar rupiah. Semua uang itu diberikan kepada anak bungsunya untuk membeli apartemen mewah. Lalu beliau memutuskan pindah ke rumah saya. Suami saya langsung setuju. Baru kemudian menoleh menanyakan pendapat saya. Saya hanya tersenyum. Saya berkata pelan, "Kebetulan sekali, Mas. Saya baru saja akan dinas ke Kalimantan selama 1,5 tahun. Tolong jaga ibu baik-baik, ya. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal Cerita Kehidupan. Hari ini saya ingin bercerita tentang sebuah malam yang mengubah segalanya. Kalau kalian suka kisah seperti ini, jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Nama saya Anissa Wijaya, 32 tahun. Saya bekerja sebagai arsitek perencana kota di sebuah lembaga di Jakarta. Sudah 5 tahun saya menikah dengan Bagas. Sudah 5 tahun pula saya belajar diam. Malam itu hari Minggu. Apartemen kami di Jakarta Selatan biasanya sunyi di akhir pekan. Saya sedang menunduk di meja kerja, menatap gambar detail proyek Taman Kota Baru. Cahaya kuning dari lampu meja menerangi garis-garis rumit yang sudah menyita seluruh waktu saya seminggu terakhir. Di ruang keluarga, Bagas menonton pertandingan sepak bola di televisi layar lebar. Suara komentator mengalun datar. Apartemen ini pencapaian terbesar kami, tetapi juga beban terbesar kami. Bel pintu berbunyi. Bagas melirik malas, tetapi tidak beranjak. "Nisa, tolong buka pintunya," katanya, tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Saya menghela napas. Tidak terlalu dalam. Saya sudah terbiasa. Saya berdiri, melihat jam dinding. Pukul 8 malam. Di ambang pintu berdiri ibu mertua saya, Ibu Wati. Beliau mengenakan gamis beludru. Di tangannya ada sebuah parsel buah. "Ibu, selamat malam." "Silakan masuk," sapa saya, berusaha menyembunyikan kelelahan. Mas Bagas sedang menonton TV, mendengar suara ibunya. Bagas melompat dari sofa. "Loh, ibu datang. Kenapa tidak telepon dulu?" "Tidak usah repot. Ibu naik taksi online," sahut Ibu Wati. Beliau berjalan langsung duduk di sofa kulit import. Hadiah pernikahan dari orang tua saya. Saya ke dapur, membawakan secangkir teh hangat. "Silakan, Bu." Ibu Wati menghirup tehnya sekali, lalu meletakkan cangkir itu keras-keras di meja kaca. Suara denting kering menggema. Bagas mematikan televisi. Ia duduk di samping ibunya. "Ibu datang malam ini dengan 2 kabar penting." Ibu Wati memulai. Nadanya bukan nada diskusi, melainkan perintah. "Dengarkan baik-baik, kalian berdua." Saya berdiri di dekat mereka, melipat tangan. Ada firasat buruk merayap di dada saya. "Pertama," katanya, menatap lurus ke arah Bagas. "Villa keluarga kita yang di puncak sudah ibu jual." Bagas tersedak. "Apa?" "Bu, dijual." "Kenapa mendadak sekali? Itu kan tempat kenangan kita." "Kenangan apa?" "Tanah itu sudah lama jadi milik ibu. Sudah ibu jual. Seharga 3 miliar rupiah." 3 miliar. Saya melihat Bagas menelan ludah. "Ibu mau menabung uangnya untuk hari tua?" tanya saya hati-hati. Ibu Wati melirik saya tajam. "Nah, ini yang kedua. Adikmu, Dion, akan menikah. Calon istrinya, Larissa, tidak suka apartemen mereka yang sekarang. Katanya terlalu sempit. Mereka sudah menemukan apartemen mewah di pusat kota. Harganya lebih dari 6 miliar. Jantung saya berdebar lebih kencang. Saya tahu kemana arah pembicaraan ini. Ibu sudah memutuskan. Ibu Wati mengumumkan dengan hikmat. Semua uang 3 miliar itu akan ibu berikan pada Dion. Anggap saja hadiah pernikahan untuk uang muka apartemen barunya. Seorang laki-laki harus punya karir dan rumah yang layak, supaya dihormati istrinya. Bagas ternganga, lalu mengangguk setuju. "Iya, Bu, ibu benar. Dion mau menikah. Kita sebagai kakak harus membantu." "Kamu diam dulu," potong Ibu Wati. "Ibu belum selesai, karena villa sudah dijual. Mulai minggu depan, ibu akan pindah dan tinggal di sini bersama kalian." Udara di ruangan itu mengental. 3 miliar untuk anak bungsu. Beban untuk anak sulung. Sebuah pengaturan yang sempurna. Saya menunggu reaksi Bagas. Setidaknya,
satu pertanyaan. Kita diskusikan dulu dengan Nisa. Tetapi tidak ada. Ia langsung menoleh pada ibunya dan seperti anak penurut mengangguk. Tentu saja, pindah saja ke sini. Memang seharusnya begitu. Apartemen kita kan besar. Ibu bisa tinggal di kamar tamu. Di sana nyaman sekali. Setelah itu, ia menoleh ke arah saya dengan senyum yang nyaris memohon. Anissa, iya kan? Sayang. Ibu kan sudah tua, tidak baik tinggal sendirian. Justru kita beruntung kalau ibu mau tinggal bersama kita. Saya menatap suami saya, lalu ibu mertua saya. Di mata mereka, saya seolah tidak ada. Keputusan tentang rumah saya, ruang pribadi saya, keuangan kami. Semua dibuat tanpa sepengetahuan saya. Mereka bahkan tidak berusaha berpura-pura. Dalam sekejap, kelelahan. 5 tahun mengeras menjadi es di dada saya. Bagas terus berceloteh tentang kamar untuk ibunya. Ibu Wati mengangguk penuh restu. Saya hanya diam. Saya kembali ke meja kerja. Saya duduk, menatap gambar rancangan yang belum selesai. Keheningan saya akhirnya menarik perhatian mereka. Nisa, panggil Ibu Wati. Ada nada tidak senang dalam suaranya. Kamu dengar apa yang ibu katakan. Minggu depan, ibu pindah. Siapkan kamarnya. Bagas tersentak. Nisa, ibu bicara denganmu. Kamu kenapa? Apa kamu tidak senang ibu tinggal di sini? Saya mengangkat kepala dari gambar rancangan. Bukan amarah, bukan air mata, bukan perdebatan yang mereka harapkan. Saya justru tersenyum, senyum yang ringan dan tenang. Senyum inilah yang membuat mereka gelisah. Mereka terbiasa melihat saya diam atau berdebat, yang selalu dipatahkan Bagas. Tetapi senyum ini sesuatu yang baru. Sayang sekali, kata saya. Sepertinya minggu depan saya tidak ada di rumah untuk menyambut ibu. Ibu Wati mengernyitkan kening. Apa maksudmu? Bagas melompat ke arah meja saya. Kamu ini bicara apa? Kamu mau kemana? Liburan dengan teman-temanmu. Tidak bisa. Ibu mau pindah. Kamu harus ada di rumah, membantu. Saya tidak menjawab. Dengan tenang, saya membuka laci, mengeluarkan map terjilid rapi. Di sampulnya tertulis huruf tebal, surat keputusan penugasan. Saya menyodorkannya ke arah mereka. Apa ini? Tanya Bagas, mengambilnya dengan bingung. Surat keputusan dari kementerian, jelas saya. Saya ditugaskan ikut proyek strategis nasional, perencanaan kawasan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Ini proyek negara. Bagas membolak-balik halaman. Matanya melebar. Masa tugasnya 1,5 tahun, saya melanjutkan, seolah sedang presentasi. Dan mulainya, saya melirik jam. 2 hari lagi, Selasa pagi, saya berangkat. 1,5 tahun, pekik Ibu Wati. Kamu sudah gila. Kamu itu istri orang. Siapa yang akan mengizinkanmu pergi selama itu? Bagas seperti kehilangan kata-kata. Ia mencengkeram lengan saya. Suaranya bergetar. Nisa, kamu bercanda. Kenapa kamu tidak membicarakan keputusan sepenting ini denganku? Aku ini siapa bagimu? Kemarahan dalam suaranya nyaris membuat saya tertawa. Keputusan penting, ulang saya. Senyum saya lenyap, berganti tatapan dingin. Kamu memutuskan ibumu tinggal di sini tanpa batas waktu. Apa kamu minta pendapat saya? Kamu setuju ibu memberikan 3 miliar tabungan hari tuanya kepada Dion? Apa kamu minta pendapat saya, Bagas? Saya berdiri. Kamu bahkan tidak bertanya. Kalian memutuskan segalanya di rumah ini. Rumah yang cicilannya juga saya bayar setiap bulan. Seolah-olah saya tidak ada. Jadi keputusan yang menyangkut karir saya. Saya juga tidak wajib mendiskusikannya dengan siapapun. Tapi itu kan Kalimantan. Bagas gagap mencari argumen. Di sana jauh. 1,5 tahun. Bagaimana kalau terjadi apa-apa? Ini kesempatan karir terbesar dalam hidup saya. Gajinya 3 kali lipat. Dan yang terpenting, saya menunjuk baris terakhir surat itu. Tempat tanda tangan saya tertera. Saya sudah menandatangani. Kalau mundur, saya harus membayar denda besar. Dan karir saya di kementerian tamat. Ibu Wati terpaku. Mengerti bobot kata proyek negara dan denda. Bagas panik. Ia sadar, kali ini saya tidak main-main. Tidak. Saya tidak setuju.
teriaknya. Ketakutan berubah menjadi amarah. Kamu istriku. Kamu harusnya di rumah. Ibu mau pindah. Siapa yang akan membantu? Bagaimana aku mengurus semuanya sendirian? Itu masalahmu. Potong saya. Kamu tidak sopan. Ibu Wati menggebrak meja. Berani sekali kamu bicara begitu. Kamu itu menantu di rumah ini. Justru karena saya menantu, saya memotongnya. Saya sudah diam selama 5 tahun. Tetapi hari ini cukup. Sudah saatnya kita bicara jelas. Bukan dengan emosi, tetapi dengan angka. Saya menatap keduanya. Kalian selalu menganggap ini rumah Bagas. Dan saya hanya menumpang. Benar begitu. Baiklah. Biar saya jelaskan tentang rumah Bagas ini. Saya berbicara dingin dan tertata. Pertama, uang muka. Orang tua saya memberikan 900 juta. Mas Bagas menyumbang berapa? Total 300 juta dari tabungannya. Bagas mundur selangkah. Wajahnya pucat. Itu rahasia yang selama ini ingin ia sembunyikan dari ibunya. Kedua, cicilan KPR. Harga apartemen ini 5 miliar. Setelah dikurangi uang muka, kita mengambil kredit 3,8 miliar untuk 15 tahun. Cicilan per bulan dengan bunganya 40 juta. Saya menatap lurus ke Bagas. Gaji kamu 50 juta. Kamu berkomitmen membayar 22 juta. Gaji saya 40 juta. Saya membayar 18 juta. Bagas mengangguk pelan. Ketiga, saya mengayunkan tangan ke seluruh ruangan. Semua perabot mahal ini, sofa kulit, TV, kitchen set, semuanya dibeli orang tua saya. Apa kamu menyumbang 1 rupiah pun? Mas? Bagas terdiam. Ibu Wati memandang bergantian. Dari saya ke putranya. Ekspresinya berubah dari marah menjadi bingung. Beliau tidak tahu detail ini. Selama ini Bagas selalu mengatakan dialah yang menafkahi keluarga. Saya tidak pernah mengungkit ini. Lanjut saya. Karena saya pikir dalam keluarga semuanya milik bersama. Tetapi sikap kalian malam ini menunjukkan bahwa pengorbanan saya sia-sia. Kalian hanya melihat saya sebagai mesin ATM dan pembantu gratis yang bisa direndahkan kapan saja. Saya menoleh ke Ibu Wati. Ibu ingin mengorbankan 3 miliar tabungan hari tua demi Dion. Itu hak ibu. Itu uang ibu. Saya tidak ikut campur. Tetapi ibu tidak bisa menjual aset ibu, lalu menginvasi ruang hidup dan keuangan saya. Ibu tidak bisa melimpahkan akibat keputusan ibu kepada saya. Kamu. Ibu Wati terengah-engah, wajahnya merah. Dan kamu? Bagas, saya menatap suami saya. Proyek ini proyek negara. Saya sudah tanda tangan kontrak. Mundur berarti akhir karir saya. Saya harus pergi. Saya berhenti sejenak, memberikan vonis terakhir. Kamu yang setuju ibu tinggal di sini. Kamu yang membuat keputusan itu sendiri. Artinya, selama 1,5 tahun, saya tidak ada. Kamulah yang bertanggung jawab merawat ibu. Saya pergi. Kamu tinggal. Adil. Kan? Ruangan itu senyap. Bagas menatap saya seolah saya orang asing. Mungkin untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat saya. Malam itu, ia tidak berani masuk kamar tidur. Ia dan ibunya berbisik-bisik di ruang keluarga. Lalu ia menggelar kasur di sofa. Saya mengunci pintu dan membuka laptop. Sebenarnya, saya mengatakan separuh kebenaran. Proyek itu nyata. Gaji 3 kali lipat, itu nyata. Tetapi, itu bukan paksaan. Saya diam-diam mengajukan diri 6 bulan lalu. Surat keputusan itu datang seminggu lalu, dan saya menyimpannya di laci, menunggu saat yang tepat. Dulu, saya mencintai Bagas, kelembutannya. Tetapi, saya salah. Saya tidak menikahi seorang pria. Saya menikahi sebuah keluarga yang hanya tahu cara menarik uang. Saya ingat hari-hari awal pernikahan. Setiap Ibu Wati berkunjung, beliau mengeluh. Kasihan Dion, tidak punya motor. Bagas menatap saya. Saya beri kartu kredit. Dion ingin kuliah S2. Bagas menatap saya. Saya yang membayar. Dion mau buka usaha. Modalnya kurang. Bagas menatap saya. Saya memberikan uang. Begitulah, Bagas jadi perantara menyalurkan uang saya ke adiknya. Dengan dalih, kakak harus menjaga adik.
dan saya menutup mata. Puncaknya, 6 bulan lalu, saya menerima bonus 100 juta yang saya kerjakan dengan begadang berhari-hari. Belum sempat saya beritahu Bagas, Ibu Wati sudah muncul. Beliau menangis di sofa, bercerita bagaimana Dion ditipu dan kini punya utang besar. Berapa utangnya, Bu? Tanya Bagas. 200 juta, isak Ibu Wati. Kalau tidak dibayar, penagih utang akan datang. Ibu tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Bagas menoleh pada saya dengan tatapan yang sudah terprogram. Kamu kan baru dapat bonus, pinjamkan saja dulu. Tidak, jawab saya. Lebih dingin dari yang saya kira. Bagas terkejut. Ibu Wati berhenti menangis, menatap saya. Saya bilang, tidak, ulang saya. Itu uang hasil kerja keras saya. Dion sudah 27 tahun, bukan 3 tahun. Dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Malam itu, Bagas membuat keributan besar. Kamu membuat ibu menangis? Apa kamu tega tidak meminjamkan 200 juta untuk anaknya? Kamu tidak punya hati. Pega, saya menatapnya. Selama 5 tahun, saya tidak pernah menolak. Tetapi ini batasnya. Saya tidak akan memberikannya. Perang dingin berlangsung 2 minggu. Ibu Wati pulang dengan tersinggung. Bagas mengomeli saya setiap hari. Saat itu, saya sadar. Bagas bukan sandaran. Ia anak besar yang tak akan lepas dari bayang-bayang ibunya. Sejak itu, saya tahu, saya butuh rencana cadangan. Saya mendaftar proyek di Kalimantan. Proyek sulit dan jauh, yang ditolak semua orang. Saya butuh jalan keluar jika semuanya hancur. Dan keputusan Ibu Wati malam ini menjadi sirine yang menyalakan rencana cadangan saya. Keesokan paginya, saat saya menyiapkan dokumen serah terima pekerjaan, bel pintu berbunyi lagi. Saya kira Bagas lupa kunci, tetapi pemandangan di balik pintu lebih buruk. Di ambang pintu berdiri Ibu Wati. Di sebelahnya ada Dion, adik ipar saya. Dan seorang gadis muda berkacamata hitam, riasan tebal, tas bermerek. Pasti itu Larissa, tunangan Dion. Ibu ajak Dion dan Larissa lihat apartemen, kata Ibu Wati, tanpa basa-basi. Beliau mendorong saya untuk masuk, seolah ini rumahnya. Dion dan Larissa masuk tanpa menyapa, menyitari ruang keluarga seperti pemilik baru. Desainnya lumayan, kata Larissa, melepas kacamatanya. Nadanya merendahkan, tetapi furniturnya terlalu gelap. Nanti kalau ibu sudah pindah, sofanya harus diganti. Iya, ibu juga pikir begitu, sahut Ibu Wati. Kulitnya kelihatan mahal, tetapi modelnya kuno. Saya melipat tangan dan diam, penasaran sejauh mana mereka melangkah. Dion mendekati minibar. Minibar ini cuma buang-buang tempat, bongkar saja. Bisa jadi gudang. Saat itu, Bagas muncul dari dapur. Masih ragu. Oh, Dion, Larissa, kalian datang. Kok nggak bilang-bilang? Buat apa bilang? Sekarang ini bisa dibilang rumahku juga, sahut Dion. Lalu berjalan menuju koridor. Di apartemen kami ada 3 kamar. Yang terkecil saya gunakan sebagai ruang kerja, sekaligus walk-in closet. Larissa membuka pintunya. Tempat saya menggantung setelan kerja. Ih, ini ruangan apa? Isinya baju semua, sibir Larissa. Ruangan sebesar ini cuma dipakai menyimpan barang. Sayang sekali. Ia menoleh ke Ibu Wati. Bu, bagaimana kalau semua barang Anissa kita buang saja? Dia kan pergi 1,5 tahun. Kita kosongkan. Nanti Dion jadikan ruang kerja. Dia butuh ketenangan. Mata Ibu Wati berbinar. Wah, ide bagus, Bagas. Ayo bereskan barang-barang istrimu. Bagas ragu. Tapi ini kan ruang kerja Nisa. Saya berdiri di ambang pintu, menatap lurus ke Larissa. Siapa yang mengizinkan Anda masuk ke sini? Larissa terkejut. Tetapi dengan cepat ia memasang wajah angkuh. Memangnya kenapa? Ini kan rumah Mas Bagas. Rumah ibu. Saya ulangi pertanyaan saya. Potong saya. Siapa yang mengizinkan Anda masuk ke ruang pribadi saya tanpa izin? Larissa kehilangan kata-kata. Biar saya jelaskan. Larissa, kata saya perlahan. Pertama, saya pemilik utama apartemen ini. Nama saya yang pertama di sertifikat hak milik. Kedua,
Ini ruang kerja dan ruang pribadi saya. Ketiga, saya menatap Dion. Jika Dion butuh ruang kerja, silahkan buat di apartemen barunya yang seharga 6 miliar itu. Saya yakin di sana kamarnya cukup. Anissa, Ibu Wati menatap saya marah. Berani sekali kamu bicara begitu pada calon menantu. Saya bicara pada tamu. Bu, dan saya menuntut tamu menghormati tuan rumah. Saya menoleh pada Bagas yang bersembunyi di belakang ibunya. Bagas, jelaskan pada adikmu, siapa sebenarnya pemilik rumah ini? Mendengar namanya disebut. Bagas pucat pasi. Ia menatap saya ketakutan. Lalu pada ibunya, mencoba mencari jalan tengah. Sudahlah, semua kan keluarga. Larissa cuma bercanda. Kenapa harus tegang begitu? Bercanda. Saya tersenyum dingin. Menyuruh mengosongkan ruang kerja saya dan membuang barang-barang saya itu bercanda. Apa kalian pernah lihat orang bercanda dengan cara menginspeksi rumah orang lain tanpa permisi? Ibu Wati melihat putranya kalah. Beliau maju menyerang. Itu ibu yang suruh. Kamu pergi 1,5 tahun. Ruangan yang kosong nanti berjamur. Apa salahnya kalau Dion pakai sementara? Barangmu bisa dibuang ke gudang. Dibuang ke gudang. Ulang saya. Bu, apa ibu tahu berapa harga setiap setelan, setiap tas di ruangan ini? Apa ibu tahu bahwa setiap gambar rancangan, setiap dokumen di sini adalah hasil keringat saya? Kenapa kamu jadi perhitungan begini? Larissa menyahut. Barang lama yang tidak dipakai bisa dibuang. Dion itu laki-laki. Dia punya karir. Kamu sebagai kakak ipar harusnya berkorban untuk yang lebih muda. Berkorban. Saya nyaris tertawa. Saya sudah berkorban untuk keluarga ini selama 5 tahun. Cukup. Kalian terbiasa diberi segalanya. Dan sekarang menganggapnya hal wajar. Saya menatap mereka satu persatu. Kelemahan Bagas. Keserakahan Ibu Wati. Kesombongan Dion dan Larissa. Baiklah, kata saya. Jika kalian sudah memutuskan ini rumah kalian, dan kalian berhak mengatur segalanya, maka saya juga punya keputusan saya sendiri. Saya kembali ke ruang kerja, mengambil map lain. Perjanjian kredit dengan bank. Kemarin saya sudah jelaskan. Saya akan dinas 1,5 tahun. Saya tidak ada di sini. Saya tidak akan menggunakan fasilitas apapun di apartemen ini. Saya mengangkat perjanjian itu. Cicilan bulanan 40 juta. Saya bayar 18 juta. Bagas 22 juta. Saya menatap lurus ke Bagas, lalu ke Ibu Wati. Saya umumkan, mulai bulan depan, saya berhenti membayar bagian saya yang 18 juta itu. Semua orang terperangah. Semua biaya. Lanjut saya. Menekankan setiap kata, termasuk seluruh cicilan KP 40 juta. Tagihan listrik, air, iuran lingkungan, biaya hidup, dan biaya makan ibu akan dibayar sepenuhnya oleh orang yang tinggal di sini, yaitu Bagas. Apa? Bagas gagap. Kamu berani? Kenapa tidak? Tanya saya. Kalian merebut ruang hidup saya, berencana membuang barang saya. Kenapa saya harus membayar untuk kenyamanan kalian? Saya pergi untuk bekerja. Gaji saya 3 kali lipat, tetapi itu untuk masa depan saya, bukan untuk menanggung keluarga yang tidak tahu terima kasih. Sudah diputuskan. Saya menutup pintu ruang kerja, meninggalkan mereka dengan emosi mereka sendiri. Dari balik pintu, saya mendengar teriakan Ibu Wati. Ya Tuhan, istri macam apa ini? Ular. Bagas, mana kamu? Lihat apa yang istrimu lakukan. Dia mau membuat kita semua jadi gembel. Suara Larissa juga terdengar. 40 juta sebulan. Bagaimana Mas Bagas bisa membayarnya? Dion, yang tadinya diam, mulai menghitung. Saya tahu. Ia sedang menghitung gaji Bagas. Beberapa saat kemudian, Bagas mengetuk pintu. Nisa, keluar. Kita bicara. Buka pintunya. Saya tidak membukanya. Bicara saja dari balik pintu. Kamu sudah gila, Bagas menggedor. 40 juta. Kamu mau aku yang bayar semuanya? Gajiku cuma 50 juta. Dari mana aku dapat uang sebanyak itu? Itu masalahmu. Jawab saya. Gaji 50 juta.
Bayar cicilan 40 juta. Sisa 10 juta. 10 juta untuk apa? Teriak Bagas. Suaranya pecah. Bensin, makan, tagihan internet, dan harus menanggung ibu juga. Kita bertiga hidup dengan 10 juta. Bagaimana bisa? Bukan bertiga, koreksi saya. Mungkin berempat atau berlima. Sepertinya Dion dan Larissa juga sangat suka apartemen ini. Anissa, Bagas terenah karena marah. Jangan lupa, saya menambahkan. Kamu sendiri yang setuju ibu tinggal di sini. Kamu bilang iya tanpa bertanya. Sekarang itu tanggung jawabmu. Ibu Wati ikut campur. Bagas, kenapa kamu takut padanya? Kamu itu suami. Paksa dia bayar. Uangnya itu uangmu juga. Hukum berkata lain. Bu, kata saya keras dari balik pintu. Saya punya kontrak kerja. Rekening bank terpisah. Jika saya tidak transfer, kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu mau bank menyita apartemen ini karena utang. Ancam Ibu Wati. Kamu juga akan kehilangannya. Terima kasih sudah mengingatkan. Jawab saya. Bagas, usahakan bayar tepat waktu. Apartemen ini atas nama kita berdua. Jika bank memulai prosedur penyitaan karena tunggakanmu, saya sebagai pemilik bersama punya hak penuh menuntut penjualan paksa lewat pengadilan untuk mengembalikan uang 900 juta saya. Mau berakhir di jalanan bersama ibu dan adikmu. Di balik pintu, keheningan total. Mereka mulai menyadari skala bencana keuangan yang akan terjadi. Malam itu, suasana mencekam. Bagas tidak berani menyalakan TV. Ibu Wati tidak datang. Bagas memasak mie instan, membawakan semangkuk ke ruang kerja saya. Saya tidak memakannya. Makan, nanti perut sakit. Katanya lelah. Saya menatapnya. Kamu bahkan tidak bisa memasak makan malam yang layak. Bagaimana kamu akan menanggung ibumu? Bagas terduduk di lantai. Aku mohon, jangan pergi. Aku tahu aku salah. Tolong jangan pergi. Ia mulai menangis. Selama 5 tahun menikah, baru kali ini saya melihatnya menangis. Tetaplah di rumah. Aku akan bicara dengan ibu. Aku akan bilang padanya untuk tidak pindah. Sungguh. Saya menatapnya tanpa sedikit pun simpati. Kamu akan bilang pada ibu atau kamu akan membiarkannya menangis lagi. Lalu hatimu luluh dan kamu datang memintaku untuk mengerti ibu. Tidak. Kali ini aku serius. Kalau begitu, buktikan. Saya tersenyum dingin. Saya berjalan ke ruang keluarga. Bagas mengikuti, masih menyeka air mata. Saya memberinya 2 pilihan. Saya mengangkat 1 jari. Pertama, kamu telepon ibumu sekarang juga. Dan katakan dengan jelas, uang 3 miliar itu uang ibu untuk hari tua. Ibu harus mengambilnya kembali dari Dion. Dion harus menyelesaikan masalah apartemennya sendiri. Dan ibu tidak jadi pindah ke sini. Jika kamu melakukannya sekarang, di depan saya akan menelpon kementerian dan meminta pembatalan tugas. Bagas menatap saya, tangannya gemetar. Ia mengambil ponsel, tetapi tidak berani menelpon. Uangnya sudah di tangan Dion, gagapnya. Kalau diminta kembali, dia akan ribut. Ibu bisa sakit, ibu akan marah besar padaku. Persis seperti dugaan saya. Cinta butanya sudah mendarah daging. Ia lebih takut menyakiti ibunya daripada kehilangan istri dan rumahnya. Tidak bisa, kata saya. Kalau begitu, pilihan kedua. Saya berangkat. Kamu tinggal dan selesaikan semua masalah yang kamu dan ibumu buat. Kamu yang bayar cicilan 40 juta dan kamu yang merawat ibu. Nisa, kamu menempatkanku di posisi yang tidak ada pilihan. Bukan saya yang menempatkanmu di sana. Saya memberimu pilihan. Kamu sendiri yang menolak pilihan pertama. Saya kembali ke ruang kerja. Kali ini saya membuka brankas. Saya mengeluarkan map lain. Sesuatu yang sudah saya siapkan 6 bulan lalu, bersamaan dengan pendaftaran proyek. Saya meletakkannya di meja. Di depannya. Apa ini? Ia melihat judulnya, Surat Gugatan Cerai. Matanya membulat. Itu draft perjanjian perceraian. Sudah saya siapkan semuanya. Pembagian aset, penyelesaian utang. Saya ambil kembali 900 juta
dan bagian yang sudah saya bayar. Kamu ambil 300 jutamu. Kamu mau cerai? Tanya Bagas. Gemetar. Belum, jawab saya. Tetapi saya ingin kamu tahu, saya siap untuk segala kemungkinan. Jika dalam 1,5 tahun ke depan kamu tidak bisa membayar cicilan dan bank menyita rumah ini, kita akan tanda tangani dokumen ini bersama. Saya tidak akan membiarkan kelemahanmu menyeret saya ke jurang. Bagas menatap surat cerai itu, tetapi alih-alih menghadapi kenyataan, ia melakukan apa yang paling ia kuasai, melarikan diri. Ia berlari keluar, menghilang di kegelapan malam, menuju tempat ibunya berada. 1 jam kemudian, bel pintu berbunyi keras. Saya membuka. Di ambang pintu berdiri Ibu Wati, acak-acakan. Di belakangnya, Bagas dengan mata merah dan Dion dengan wajah muram. Silakan masuk. Saya menyilakan. Suara saya tenang. Ibu Wati tidak masuk. Beliau berdiri di ambang pintu, menunjuk saya. Kamu mau membuat seluruh keluarga ini mati. Kamu memberikan surat cerai pada Bagas. Kamu mau dia kehilangan rumahnya. Saya hanya menawarkan rencana cadangan, jawab saya. Kamu menantu durhaka. Berani-berani. Ibu Wati menoleh ke Dion. Kalian kenapa berdiri saja? Bicaralah seperti yang sudah kita rencanakan. Ibu Wati menarik napas dalam-dalam. Lalu tiba-tiba beliau ambruk ke lantai, tepat di ambang pintu, dan mulai meraung. Ya Tuhan, kenapa nasibku begini? Aku membesarkan anak hanya untuk jadi budak istrinya, untuk membuat ibunya sendiri mati. Bagas, anakku. Bagas bergegas menghampiri, mencoba mengangkatnya. Ibu, apa yang ibu lakukan? Bangun. Bu, tolong. Jangan sentuh ibu. Ibu Wati mendorongnya. Biar ibu mati di sini hari ini. Supaya istrimu itu senang. Kamu tega menolak ibumu demi dia. Beliau mulai berteriak lebih keras. Jelas untuk didengar. Tetangga, kalau si Anissa itu berani keluar dari rumah ini, bawa koper, ibu akan mati di sini. Itu kartu truf terakhirnya. Trik yang tak terhitung kali ia gunakan untuk membuat Bagas tunduk. Dan selalu berhasil. Bagas memucat, berlutut memohon. Ibu, aku mohon, jangan. Nisa, minta maaflah pada ibu. Katakan, kamu tidak akan pergi. Saya berdiri menyaksikan adegan ini. Tidak merasa kasihan, hanya lelah. Saya melangkah keluar, berdiri di depan Ibu Wati yang menangis di lantai. Ibu ingin menakut-nakuti saya. Tanya saya dingin. Sayang sekali, saya bukan Bagas. Ibu Wati terdiam. Tangisnya berhenti sejenak. Saya pergi untuk bekerja. Ini keputusan negara. Sudah saya jelaskan. Saya tidak meninggalkan siapapun. Yang meninggalkan tanggung jawabnya adalah suami saya, Bagas. Yang membuang 3 miliar uangnya sendiri adalah ibu. Kalian sendiri yang menciptakan kekacauan ini. Dan sekarang mencoba menyalahkan saya. Saya menatap Dion. Bawa ibumu pulang. Jangan buat sirkus di sini. Nanti ditertawakan tetangga. Dion hendak menerjang saya dengan marah. Coba saja, tantang saya. Tenang, ia berhenti. Saya menoleh pada Bagas yang tertegun. Pilih ibumu atau keluarga kita? Putuskan sendiri. Saya hanya mengulangi. Saya berangkat Selasa pagi. Dan jangan lupa, bayar cicilan tepat waktu. Kalau kamu mau mempertahankan rumah ini. Saya kembali masuk dan menutup pintu. Tidak peduli teriakan di luar. Keributan berlanjut setengah jam, lalu reda. Mungkin mereka sadar ancaman itu tidak mempan pada saya. Saya tidak tidur sepanjang malam. Ruang kerja saya kunci dengan kunci sidik jari. Yang Bagas tidak tahu kodenya. Semua surat penting, sertifikat asli, perjanjian kredit, paspor, buku tabungan. Saya masukkan ke berangkas yang juga memakai sidik jari. Lalu, saya membuka laptop, masuk ke aplikasi perbankan. Transfer otomatis 18 juta ke rekening Bagas untuk KPR. Saya batalkan. Lalu, menu pembayaran otomatis. Listrik, air, iuran lingkungan, internet.
Semuanya selama ini terhubung dengan kartu saya. Saya alihkan semua ke kartu utama Bagas. Mulai sekarang, semua tagihan dipotong otomatis dari rekeningnya. Setelah itu, saya mengirim pesan rahasia kepada Pak Andrea, pengacara keluarga kami. Pakistan, semua berjalan sesuai rencana. Besok pagi saya berangkat. Perjanjian kredit atas nama kami berdua. Saya sudah berhenti transfer bagian saya. Jika ada tunggakan 3 bulan berturut-turut, bank akan mengirim pemberitahuan. Jika itu terjadi, segera mulai prosedur penjualan paksa aset. Sesuai surat kuasa yang sudah saya tanda tangani. Bantu saya mendapatkan kembali dana 900 juta yang saya investasikan. Jawaban datang hampir seketika. Baik, Bu Anissa, selamat bertugas. Urusan rumah akan saya pantau. Pukul 4:30 pagi, alarm bergetar. Sebelum berangkat, ada satu hal terakhir. Saya membuka kulkas 4 pintu itu dan memosongkannya. Semua daging, sayuran, telur, saya buang. Saya tidak ingin meninggalkan apapun untuk mereka. Saya mandi, mengenakan setelan kerja, dan menarik koper ke ruang keluarga. Bagas tertidur pulas di sofa, meringkuk. Tampak menyedihkan. Tetapi hati saya tetap tenang. Saya menarik koper keluar dan menutup pintu di belakang. Saya memesan taksi menuju bandara. Saya tidak ingin Bagas mengantar. Tidak ingin ada lagi adegan air mata. Saat pesawat lepas landas, saya mengeluarkan ponsel. Saya mengirim pesan yang sudah saya tulis sebelumnya. Aku sudah berangkat. Jaga dirimu dan keluarga kita. Jangan lupa bayar cicilan tepat waktu. Lalu saya matikan notifikasi dari nomornya, mengubah ponsel ke mode senyap, dan menutup mata. 1,5 tahun, hitungan mundur dimulai. Bagas kemudian bercerita. Sekitar pukul 10 pagi, pasukan ibunya tiba. Ibu Wati membawa 2 koper besar. Dion dan Larissa datang dengan tangan kosong, hanya untuk mengawasi. Bagus, mulai hari ini, Ibu tinggal di sini, umumkan Ibu Wati. Beliau menjatuhkan diri ke sofa, menyilangkan kaki. Rapikan kamar tamu untuk Ibu, cepat. Bagas berjalan lesu untuk membersihkan. Tunggu. Larissa menghentikannya. Ia melirik ruang kerja saya. Kamar tamu terlalu kecil. Bagas, bereskan ruang kerja Anissa untuk Dion. Dia butuh ketenangan. Jendelanya paling besar, tapi Nisa mengunci pintunya. Gumam Bagas. Dikunci. Teriak Ibu Wati. Kamu ini suami atau bukan? Panggil tukang kunci. Suruh bongkar barang-barangnya. Buang ke gudang. Bagas gemetar. Ia takut pada saya, tetapi juga takut pada ibunya. Akhirnya, ia mengambil ponsel. Bukan untuk menelpon tukang kunci, tetapi untuk menelpon saya. Saya sedang transit di bandara. Melihat namanya, saya tolak. Ia menelpon berkali-kali. Saya tolak terus. Akhirnya, ia mengirim pesan. Ibu memaksaku mendobrak pintu ruang kerjamu untuk Dion. Cepat pulang. Saya membalas 1 kalimat. Coba saja. Aku akan langsung pulang dan menjual apartemen itu. Aku tidak main-main. Pesan itu berhasil. Bagas tidak berani memanggil tukang kunci. Upaya pertama gagal. Ibu Wati marah karena gagal merebut ruang kerja saya. Akhirnya, beliau terpaksa puas dengan kamar tamu. Keluarga suami saya resmi memulai hidup di rumah saya, dan neraka mereka pun dimulai. Malam itu, Ibu Wati ingin mandi. Bagas, kenapa air panasnya tidak ada? Teriaknya dari kamar mandi. Bagas berlari. Kami memiliki pemanas air pintar dengan kontrol sentuh dan antarmuka berbahasa Inggris. Saya sudah mengatur suhu dan timernya. Tetapi Ibu Wati salah menekan, dan alat itu masuk mode siaga. Aku tidak tahu cara pakainya. Gumam Bagas bingung. Ibu Wati terpaksa mandi dengan air dingin. Keesokan paginya, giliran Larissa, yang meski belum menikah, praktis sudah pindah. Rumah apa ini? Semuanya canggih, gumamnya melihat mesin cuci piring. Ia memasukkan piring sisa sarapan, menuangkan sebotol penuh sabun cuci piring biasa, lalu menekan tombol. Setengah jam kemudian, seluruh dapur penuh busa. Ya Tuhan, mesin neraka apa ini? Teriak Larissa. Bagas lagi-lagi membersihkan. Ia tidak tahu mesin itu butuh tablet khusus. Dan buku manualnya sudah saya simpan di ruang kerja. Lalu,
Ibu Wati ingin memanggang ayam, tetapi panel oven berbahasa Inggris. Larissa memilih mode sembarangan. Hasilnya, ayam gosong di luar, mentah di dalam. Bahkan, robot penyedot debu pun tidak bisa Dion nyalakan. Perlu aplikasi dan login akun. Semua teknologi mahal di rumah berubah menjadi labirin bagi mereka. Mereka tinggal di rumah pintar, tetapi tidak berdaya. Dan itu baru permulaan. Masalah sebenarnya adalah makanan. Keesokan paginya, Ibu Wati mengambil alih dapur. Kalian ini makannya sembarangan. Biar ibu yang masak yang benar. Hari ini, kita makan rendang. Ibu Wati membuka kulkas 4 pintu yang besar itu. Dan kulkas itu kosong. Tidak ada sepotong daging pun. Tidak ada sayuran. Tidak ada sebutir telur. Anissa. Suara Ibu Wati bergetar. Dia membuang semua makanannya. Ya Tuhan. Perempuan perhitungan macam apa ini? Dion dan Larissa berlari melihat. Dasar perempuan licik, siwir Larissa yang sedang terburu-buru ke kantor. Lalu kita sarapan apa? Ibu mau masak apa untuk makan siang? Ibu Wati menunjuk Bagas. Cepat lari ke supermarket. Beli daging, sayuran. Kamu mau kita semua mati kelaparan? Bagas sudah terlambat, tetapi tidak berani membantah. Pagi itu, seorang kepala departemen bergaji 50 juta berlari ke supermarket, lalu pulang membawa tas belanjaan berat. Ia terlambat masuk kantor dan ditegur atasannya. Hari itu, Ibu Wati memasak di dapur asing. Kompor induksi, menurutnya. Panasnya lambat. Ketika Bagas pulang, tidak ada makan malam hangat menantinya. Yang ada hanya ibu yang kesal, adik yang bermalas-malasan, dan calon adik ipar yang sedang mengecat kuku. Ibu lapar, bentak Ibu Wati. Larissa tidak bisa masak. Ibu sudah tua. Kamu yang masak makan malam. Dan Bagas, yang seumur hidup, tidak pernah memasak. Terpaksa menyingsingkan lengan. Tetapi kejutan sesungguhnya menanti di kantor. Saat itu, tanggal 5, hari tagihan, datang. Bagas sedang rapat dengan klien. Ponselnya tergeletak di meja, mode getar. Pesan pertama dari bank. Telah didebit dari rekening Anda sebesar Rp1.500.000 untuk pembayaran listrik. Bagas mengernyit. Kenapa sebanyak ini? Lalu pesan demi pesan. 800.000 untuk air. 500.000 untuk internet. Iuran pemeliharaan lingkungan. Ponselnya bergetar tanpa henti. Bagas mulai berkeringat. Kenapa semua dipotong dari kartunya? Biasanya Anissa yang mengurus ini. Lalu datanglah pukulan terbesar. Telah dilakukan pembayaran otomatis cicilan KPR sebesar Rp40 juta. Bagas melompat berdiri di tengah rapat. Wajahnya seputih kapur. Ia mengerti segalanya. Saya bukan hanya berhenti transfer 18 juta. Saya telah mengalihkan semua pembayaran otomatis ke kartunya. Cicilan KPR 40 juta yang seharusnya dibagi 2. Kini dipotong seluruhnya dari gajinya. Ia berlari keluar, panik memeriksa saldo. Gaji 50 juta, dikurangi 40 juta KPR, dikurangi hampir 5 juta tagihan. Yang tersisa kurang dari 5 juta. Ia menelpon saya dengan panik. Saya tidak mengangkat. Ia menelepon ibunya. Suaranya pecah menjadi tangisan. Bu, uangku habis. Nisa mengalihkan semua cicilan KPR ke kartuku dari gajiku. Sisanya cuma 4 juta. Ibu Wati yang sedang menonton TV menjawab santai. Oh, kenapa panik? Minta lagi sama dia. Lalu beliau ingat. Oh iya, dia sudah pergi. Ya sudah, bulan ini kita hidup dengan 4 juta. Tetapi bagaimana hidup dengan 4 juta? Bu, rintih Bagas. Makan untuk kita semua. Bensin mobil. Kamu itu kakak. Ibu Wati memulai lagu lamanya. Kamu harus menjaga adikmu. Ibu juga di sini, kamu harus menanggung ibu dengan 4 juta. Bu, ya, makanya lebih hemat. Siapa suruh kamu menikah dengan perempuan licik seperti itu? Tetapi uang ibu yang 3 miliar itu, coba diambil. Uangnya sudah ibu kasih ke Dion. Dia sudah beli apartemen. Bagaimana mau diambil lagi? Jangan pernah ungkit-ungkit itu lagi. Ibu Wati menutup telepon. Bagas berdiri di koridor kantor, memegang ponsel seperti bara. Hari-hari berikutnya adalah neraka. Di kantor,
gara-gara kabur dari rapat. Bosnya memarahinya. Proyek penting dialihkan. Ancaman pemecatan membayangi. Di rumah, dapur kebanggaan saya jadi medan perang. Bagas tidak bisa memasak. Dagingnya gosong. Supnya keasinan. Ibu Wati dan Larissa hanya duduk dan mengkritik. Daging apa ini? Keras seperti karet. Cibir Ibu Wati. Masakannya asin. Kamu mau meracuni kami? Rumah kotor. Robot penyedot debu tidak jalan. Sarang laba-laba di mana-mana. Bagas harus melakukan semuanya. Sepulang kerja, ia berlari ke pasar dengan sisa uangnya, menghitung setiap rupiah. Mencuci piring dengan tangan. Ia takut pada mesin pembuat busa. Membersihkan rumah juga dengan tangan. Keluhan tidak pernah berhenti. Kenapa makan ayam terus? Bagas. AC kamarku rusak. Bagas. Wifi-nya lemot. Semuanya butuh uang. Dan Bagas tidak punya uang. Klimaksnya terjadi suatu akhir pekan. Bagas pulang dengan kondisi sangat lelah. Ia melihat Ibu Wati, Dion, dan Larissa duduk makan buah, menonton TV, tertawa. Wastafel penuh piring kotor. Rumah berantakan. Bu, kenapa piringnya tidak dicuci? Tanya Bagas. Ibu sudah tua. Bukan untuk jadi pembantumu, bentak Ibu Wati. Itu pekerjaan menantu. Karena menantu kabur. Ya kamu kerjakan sendiri. Kami juga capek, sahut Larissa. Kamu yang harusnya mengerjakan semuanya. Bagas menatap mereka. Pada ibunya yang hanya menuntut. Pada adiknya dan tunangannya yang hanya mengonsumsi. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bagas meledak. Ia menyambar wajan yang baru ia gunakan untuk memasak dan membantingnya sekuat tenaga ke lantai. Suara logam yang memekakkan telinga mengejutkan semua orang. Apalagi yang kalian mau, teriaknya. Ibu Wati terlonjak. Dion dan Larissa terdiam ketakutan. Ini semua karena ibu. Bagas menunjuk ibunya. Karena ibu menjual villa. Karena ibu memberikan 3 miliar itu padanya. Ia menunjuk Dion. Sekarang dia hidup enak. Dan aku tercekik utang. Ibu juga membuat neraka untukku di sini. Apa kalian mau aku mati? Aku ingin mati saja, biar semua ini berakhir. Lalu, ia terduduk di lantai, menutupi wajahnya, menangis sejadi-jadinya. Ibu Wati terperangah, tetapi air matanya, senjata paling ampuhnya, kini tidak bekerja. Bagas benar-benar hancur. Saat itu saya sudah hampir sebulan di Kalimantan. Saya tahu semua yang terjadi di rumah. Berkat kamera tersembunyi yang lama saya pasang untuk berjaga dari pencurian. Sekarang kamera itu berguna untuk hal lain. Saya melihat Larissa merusak mesin cuci piring. Ibu Wati menuntut. Bagas hancur. Saya memutuskan sudah waktunya. Saya mengiriminya foto diri saya berlatar perbukitan hijau yang liar. Sengaja memilih sudut agar tampak jauh dari peradaban. Bagas langsung menelpon. Kali ini, saya menjawab. Suaranya serak. Nisa, ini kamu. Kamu di mana? Saya sedang di lokasi proyek. Nisa, aku salah. Pulanglah. Tolong cepat pulang. Aku mohon. Ibu akan membuatku gila. Bulan depan, aku tidak tahu dari mana dapat 40 juta untuk KPR. Saya diam. Membiarkannya menangis. Pulang. Aku akan usir ibu dan Dion. Aku janji. Apa kamu bisa mengusir mereka? Tanya saya pelan. Bagas terdiam. Ia tahu ia tidak bisa. Saya menunggu seminggu lagi agar obatnya bekerja. Bagas terpaksa meminjam uang dari teman-temannya untuk bertahan. Lalu, saya meneleponnya. Nada saya serius. Saya sudah memikirkan semuanya. Kamu mau pulang? Tanyanya penuh harap. Tidak. Saya menghancurkan harapannya. Saya tidak bisa pulang. Proyek sedang di tahap krusial. Tetapi, saya akan memberimu kesempatan. Kesempatan apa? Aku setuju melakukan apa saja. Kamu sudah lihat, kan? Apa akibatnya tidak punya uang di hari tua? Ibumu akan jadi beban mati bagimu. Kalau kamu mau keluar dari masalah ini, kamu harus menyelesaikannya sendiri. Saya menetapkan syarat baru, jelas dan tanpa kompromi. Pertama, uang 3 miliar itu, uang ibumu untuk hari tua. Bicaralah dengan Dion. Entah bagaimana caranya.
tuntut, ancam. Paksa dia mengembalikan setidaknya 2 miliar. 2 miliar. Dia kan sudah beli apartemen. Saya tidak peduli. Potong saya. 1 miliar. Anggap saja hadiah. 2 miliar kamu ambil. Dan segera buka rekening dana perwalian atas nama ibu. Dia hanya bisa menarik bunganya setiap bulan. Agar dia punya uang sendiri dan tidak punya alasan finansial untuk terus bergantung padamu. Kedua, batasan yang jelas. Rumah ini milik kita. Semua keputusan harus kamu diskusikan dengan saya. Dan saya punya hak suara penentu. Ketiga, saya menyimpulkan. Jika kamu bisa memenuhi 2 syarat ini, dan bertahan selama 6 bulan ke depan, mengatasi semuanya sendiri, menjadi dewasa, saya akan mempertimbangkan menyelesaikan proyek ini lebih awal. Jika tidak, surat gugatan cerai sudah saya tanda tangani. Tinggal saya kirim. Kamu tinggal tanda tangan. Bagas terdiam lama. Ini satu-satunya jalan baginya. Aku akan melakukannya, katanya. Suaranya berat, tetapi ada tekad di dalamnya. Terjepit di sudut dengan ancaman kehilangan istri, rumah, dan karir. Bagas mulai bertindak. Ia pulang. Hari itu, Ibu Wati dan Dion bertengkar lagi. Dion sudah beli apartemen, tetapi menolak mengajak ibunya tinggal. Kami mau bulan madu. Nanti ibu mengganggu. Tinggal saja sama Mas Bagas. Ibu Wati menangis. Kamu sudah ambil semua uang ibu, sekarang mengusir ibu. Bagas masuk. Tidak lagi gemetar. Ia dingin. Dion, kembalikan uangnya. Suaranya rendah dan tegas. Uang apa? Ibu kan memberikannya padaku. Itu uang ibu untuk hari tua. Kalau tidak, kamu kembalikan. Bagas mengeluarkan beberapa lembar kertas dari tasnya. Aku akan menuntutmu ke pengadilan atas tuduhan penipuan. Menguasai aset ibu yang sudah lanjut usia. Itu bisa dipenjara beberapa tahun. Larissa memucat. Ia tidak mau urusan hukum. Kamu berani menuntut adikmu sendiri? Gagap Dion. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dihilangkan, jawab Bagas. Kalau aku kehilangan rumah dan istriku, aku akan menyeret kamu bersamaku. Pertarungan berlangsung seminggu. Ibu Wati memohon. Tetapi Bagas tidak bergeming. Akhirnya, Dion dan Larissa ketakutan. Mereka tidak mau urusan hukum. Dengan berat hati, mereka menarik dana dari apartemen baru dan mengembalikan 2 miliar kepada Bagas. Keesokan harinya, Bagas membawa ibunya ke bank dan membuka rekening dana perwalian. Setiap bulan, Ibu Wati menerima bunganya saja. Beliau menangis, kehilangan kendali atas uang itu. Tetapi percuma. Bagas melakukan semua seperti yang saya katakan. Setelah itu, Bagas berubah. Ia bicara terus terang. Apartemen ini milikku dan Anissa. Kalian tidak berhak muncul tanpa diundang. Dengan sopan, ia mengusir Larissa. Lalu pada ibunya, Bu, Bagas akan merawat ibu. Tetapi Bagas harus bekerja. Bagas akan menyewa asisten rumah tangga. Tolong jangan mengeluh lagi. Ibu Wati, yang kini punya penghasilan sendiri, tidak punya alasan lagi untuk bergantung. Beliau menjadi lebih lunak. Bagas mulai belajar memasak. Ia menelepon ibu saya, menanyakan resep masakan kesukaan saya. Ia belajar membersihkan rumah. Rumah perlahan menjadi teratur. Teratur tanpa saya. Tetapi dikendalikan oleh saya dari kejauhan. 2 bulan berikutnya, Bagas terus mengirim pesan. Hari ini, aku masak rendang kesukaanmu. Agak gosong sedikit. Tetapi kata ibu, lumayan enak. Dengan foto. Aku sudah sewa asisten. Rumah jauh lebih bersih. Di kantor, bos memujiku. Katanya, aku jadi lebih tegas. Aku baru sadar sekarang. Nisa, betapa beratnya bebanmu selama ini. Maafkan aku. Saya membaca setiap pesan, melihat ketulusan di dalamnya. Dan inilah kebenaran saya. Saya tidak berada di tempat liar seperti yang mereka kira. Saya di ibu kota provinsi dengan kantor nyaman dan apartemen dinas modern. Pekerjaan saya sebagian besar koordinasi jarak jauh. Gaji 3 kali lipat, itu benar. Dan saya simpan di rekening pribadi. Seluruh revolusi keluarga ini adalah skenario saya. Saya butuh terapi kejut agar Bagas berubah. Jika saya hanya marah dan mengancam cerai, ia akan kembali bersembunyi di balik ibunya. Saya harus menjepitnya, mencabut dukungan.
agar ia sendiri yang memecahkan kepompong kelemahannya. Setelah 6 bulan, saya melihat Bagas benar-benar berubah. Ia bukan lagi anak besar yang bergantung pada ibunya. Ia telah menjadi pria yang bisa bertanggung jawab. Saya menyelesaikan pekerjaan dengan cemerlang dan mengajukan penyelesaian tugas lebih awal. Kementerian menyetujuinya. Saya pulang mendadak tanpa memberitahu Bagas. Tiba di rumah Sabtu siang, membuka pintu dengan kunci saya. Hal pertama yang saya lihat adalah kebersihan yang sempurna. Lantai berkilau, sofa tertata rapi. Tidak ada kekacauan yang saya lihat di kamera 6 bulan lalu. Saya mendengar suara di dapur dan masuk. Di sana, Bagas sibuk dengan panci. Ia lebih kurus, tetapi tampak lebih bugar dan percaya diri. Ketika melihat saya, sendok sayur jatuh dari tangannya. "Nisa, kamu benar-benar pulang." Ia tidak percaya, mengucek matanya. Lalu ia berlari memeluk saya, pelukan yang kuat, tanpa jejak kelemahan seperti dulu. "Kamu pulang." Saat itu, Ibu Wati keluar dari kamar. Melihat saya, beliau terkejut, menjatuhkan remote TV. "Nisa, Nak, kamu pulang." "Kok tidak bilang-bilang?" Dalam nadanya, tidak ada lagi kesombongan, hanya kehati-hatian dan sedikit rasa hormat. "Selamat siang, Bu." Saya menyapa. "Bagaimana kabarmu?" "Baik-baik," katanya gugup. "Kamu pasti capek. Duduk. Istirahat." "Bagas, ambilkan minum untuk istrimu." Malam itu Bagas memasak makan malam, meski tidak sempurna. Itu dimasak dengan tangannya sendiri. Setelah makan, Ibu Wati dengan sopan masuk ke kamarnya. Bagas duduk di hadapan saya, mengakui semua kesalahannya. "Aku tahu, 6 bulan tidak bisa menebus 5 tahun kesabaranmu." Ia menggenggam tangan saya. "Tetapi aku benar-benar sudah mengerti." Lalu ia mengeluarkan selembar kertas. Bukan surat gugatan cerai, melainkan kesepakatan keluarga yang ia susun sendiri. 1. Semua keputusan finansial besar diambil dengan suara penentu dari Anissa. 2. Ruang pribadi dan karir Anissa dihormati sepenuhnya. 3. Merawat ibu adalah tanggung jawab bersama. Tidak boleh ada keputusan sepihak. Di bagian bawah ada tanda tangannya. Tolong tanda tangan. "Ini janjiku." Saya menatap Bagas, melihat kedewasaan di matanya. Selama 6 bulan, saya memainkan permainan yang sangat berisiko. Dan sepertinya saya menang. "Saya percaya padamu kali ini." Saya mengambil pulpen dan menandatanganinya di samping tanda tangannya. "Tetapi jika ada lain kali, kamu tahu di mana surat gugatan cerai itu berada." "Tidak akan pernah ada lain kali," kata Bagas tegas, memeluk saya. Tatanan keluarga telah berubah. Kekuasaan telah berganti. Saya bukan lagi pihak yang harus bersabar. Saya telah menjadi kepala keluarga yang sesungguhnya. Berkat kemampuan dan ketegasan saya, Ibu Wati tidak lagi punya alasan ikut campur keuangan kami. Menyadari kekuatan nyata menantunya, beliau menjadi lebih hormat. Dion, yang harus mengembalikan 2 miliar dan terjerat utang bersama Larissa, tidak berani lagi mengganggu kami. Sebulan setelah kepulangan saya, berkat keberhasilan proyek di Kalimantan, saya dipromosikan menjadi wakil direktur termuda dalam sejarah lembaga itu. Bagas pun dihargai di kantornya. Kematangannya dalam urusan keluarga berdampak positif pada karirnya. Pada malam peringatan kepulangan saya, kami makan malam bersama. Ibu Wati sendiri yang meletakkan potongan daging terbaik ke piring saya. Makan yang banyak. "Kamu kelihatan kurusan." Kemudian, saat bertemu tetangga di koridor, beliau dengan bangga bercerita, "Ini menantu saya, pintar, berkarakter. Sekarang dia wakil direktur. Beruntung sekali Bagas dapat dia." Makan malam selesai. Bagas bangkit dari meja. "Kamu duduk saja, istirahat." Hari ini, aku yang cuci piring. Saya duduk di meja, menatap punggung suami saya yang sibuk di dapur. Pada ibu mertua saya yang menonton TV dengan puas, saya tersenyum. Saya tidak hanya mendapatkan kembali rasa hormat dan nilai saya berhasil membangun pernikahan yang seimbang. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Kesabaran bukanlah kelemahan, dan diam
bukan berarti setuju. Jangan pernah menukar harga diri demi kedamaian palsu. Dan jangan pernah menganggap orang yang mengalah sebagai orang yang bisa diinjak selamanya. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu. Mereka membayar cicilan rumah, menanggung keluarga besar, menelan setiap penghinaan demi kata damai. Mereka mengira cinta berarti terus memberi sampai habis. Padahal cinta tanpa batas hanya melahirkan orang-orang yang menuntut tanpa henti. Ada juga banyak suami seperti Bagas, lelaki baik yang tidak pernah belajar berdiri sendiri. Mereka mencintai ibunya, dan itu tidak salah. Tetapi mereka lupa bahwa menikah berarti membangun keluarga baru, bukan memindahkan beban lama ke pundak istrinya. Ada pula para ibu mertua seperti Ibu Wati. Mereka takut pada hari tua, takut tidak dianggap, takut kehilangan kuasa atas anak-anaknya. Maka mereka menggenggam terlalu erat, sampai justru kehilangan segalanya. Hari ini, keluarga saya telah menemukan keseimbangannya. Bagas menjadi suami yang dewasa, Ibu Wati menjadi mertua yang hormat, dan saya tidak lagi menjadi mesin yang diam. Saya menjadi diri saya sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa terus bersabar sampai hilang diri sendiri, atau kita bisa berhenti, menatap lurus ke depan, dan berkata, "Cukup." Bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian berada di posisi seperti saya? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Malam itu mertuaku menutup pintu kamar mandi dari luar, mengunciku bersama air yang menggenang sampai mata kaki. Suamiku berdiri di balik pintu dan berkata pelan, "Diam di situ sampai kamu tahu cara menghormati ibuku." 3 hari kemudian, mereka datang ke rumah sakit untuk menertawakan menantu yang katanya kurang ajar. Tapi ranjang itu kosong, dan ketika mereka membuka pintu rumah, wajah mereka membeku melihat sesuatu yang sudah menunggu di ruang tamu. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Kursi sudah kusiapkan, secangkir teh hangat juga. Hari ini aku ingin menceritakan sebuah kisah tentang seorang perempuan yang terlalu lama mengira bahwa diam adalah bentuk kasih sayang. Kisah ini terinspirasi dari banyak peristiwa nyata. Namun, nama, tempat, dan rinciannya sudah diubah. Jika kamu pernah merasa kecil di rumah yang seharusnya melindungimu, mungkin kamu akan menemukan dirimu di sini. Tetaplah menemaniku sampai akhir, karena bagian terpenting selalu datang paling belakang. Namaku Lestari Maheswari, 31 tahun. Aku seorang apoteker, dan aku memiliki sebuah apotek kecil di pinggir kawasan Bintaro. Sudah 8 tahun aku berdiri di balik meja itu, menimbang obat, membaca resep, menenangkan orang yang ketakutan. Aku tahu nama setiap pelanggan tetapku. Aku tahu dosis yang aman dan dosis yang berbahaya. Tapi selama 3 tahun terakhir, aku lupa satu hal yang paling sederhana. Aku lupa menakar harga diriku sendiri. Aku tumbuh sebagai anak tunggal di sebuah keluarga sederhana di Salatiga. Ayahku seorang guru, ibuku menjahit di rumah. Mereka memberiku segalanya, termasuk sesuatu yang dulu kuanggap remeh, yaitu kebebasan untuk berkata tidak. Lalu aku bertemu Reza Adiwangsa. Dia datang ke apotiku suatu sore, mencari obat untuk ibunya yang katanya sakit. Dia sopan. Dia perhatian. Dia mengingat hal-hal kecil yang kusebut sambil lalu. 3 tahun lalu, di bawah lampu taman kota, dia berlutut dan berkata, "Lestari, aku akan menjadi tameng untukmu sampai napas terakhirku." Aku percaya setiap kata itu. Aku menikahinya. Meski orang tuaku diam-diam menahan air mata di hari pernikahan. Keluarga Adiwangsa tinggal di sebuah rumah besar di kawasan Kebayoran Baru. Rumah itu warisan, kata mereka. Lambang nama besar keluarga. Ibu mertuaku, Bu Sutinah, 59 tahun, adalah ratu di rumah itu. Ayah mertuaku, Pak Darusman, jarang bicara. Hanya mengawasi dari sudut ruangan dengan tangan terlipat. Dan ada Wulan, adik ipar perempuanku, 27 tahun, yang setiap senyumnya selalu menyimpan sesuatu. Aku pindah ke rumah itu dengan koper dan harapan. Aku tidak tahu bahwa aku sedang memasuki sebuah penjara
dengan dinding yang dicat ramah. Hari-hari pertama terasa wajar, lalu aturan-aturan mulai turun, satu persatu. Seperti hujan yang awalnya gerimis. Aku tidak boleh menutup pintu kamar di siang hari. Aku harus bangun pukul 5 untuk menyiapkan sarapan seluruh keluarga. Gajiku dari apotek harus disetor ke rekening yang dipegang Bu Sutina, katanya, untuk dikelola bersama. Aku menurut. Aku pikir itu pengabdian. Aku pikir cinta memang menuntut pengorbanan. Reza berubah perlahan. Begitu perlahan, sampai aku tidak sadar kapan tepatnya. Lelaki yang dulu mengingat hal-hal kecil, kini tidak mengingat apapun tentangku. Setiap kali ada gesekan, dia selalu berdiri di sisi ibunya. Ibuku sudah tua, Lestari. Katanya, tidak bisakah kamu mengalah sedikit? Mengalah. Kata itu menjadi rantai yang dipasang di leherku, sedikit demi sedikit, sampai aku tidak bisa lagi mengangkat kepala. Yang paling halus dan paling kejam adalah cara mereka memisahkanku dari orang tuaku. Awalnya hanya hal kecil. Bu Sutina berkomentar bahwa terlalu sering menelpon orang tua, menunjukkan aku belum dewasa. Lalu dia mulai mengatur kapan aku boleh memakai ponsel. Reza berkata bahwa keluargaku di Salatiga membawa pengaruh buruk, membuatku membangkang. Ketika ayahku menelpon, Bu Sutina akan berdiri di dekatku, mendengarkan. Sampai aku hanya bisa berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Lama-lama, lebih mudah untuk tidak menelpon sama sekali daripada berbohong setiap kali. Tanpa kusadari, jarak antara aku dan orang tuaku tumbuh dari ratusan kilometer menjadi sebuah jurang. Lalu, suatu hari, ponselku hilang. Bu Sutina berkata, aku pasti menaruhnya sembarangan. Ketika aku mendapatkan ponsel baru, semua kontak lamaku tidak ada. Nomor orang tuaku, sahabatku, semuanya lenyap. Mereka bilang itu kecelakaan teknis. Aku tahu itu bukan kecelakaan. Dan yang lebih menyakitkan, belakangan aku tahu mereka menelpon orang tuaku dan berkata bahwa aku tidak ingin diganggu, bahwa aku sibuk dengan keluarga baruku. Mereka membangun tembok di kedua sisi, lalu menyebut kesendirianku sebagai pilihanku sendiri. Untunglah, satu nomor tetap tersimpan di tempat yang tidak bisa mereka hapus, yaitu di dalam ingatanku. Setahun setelah menikah, aku hamil. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa bahagia yang utuh. Tapi kehamilan itu tidak pernah sampai ke ujungnya. Suatu malam, aku merasakan nyeri yang aneh. Lalu, darah. Aku memohon untuk dibawa ke rumah sakit. Bu Sutina hanya menatapku dari ambang pintu, lalu berkata dengan tenang, "Tunggu sampai pagi. Tidak baik keluar malam-malam membawa aib." Aku menunggu sampai pagi, dan ketika pagi datang, sudah terlambat. Aku kehilangan anakku di lantai kamar mandi yang dingin, sendirian. Reza pulang 2 hari kemudian dari luar kota, dan yang dia katakan hanyalah, mungkin memang belum waktunya. Aku mencatat kalimat itu di suatu tempat di dalam dadaku, di laci yang tidak pernah kubuka lagi. Sejak hari itu, aku berhenti menjadi manusia di rumah itu. Aku menjadi pembantu yang kebetulan punya buku nikah. Bu Sutina menyebutku mandu setiap kali dia marah. Wulan tertawa kecil di belakangku, lalu meminjam uangku dengan janji yang tidak pernah ditepati. Reza pulang malam. Kadang tidak pulang. Dan aku berhenti bertanya. Aku belajar menjadi bayangan di rumahku sendiri. Tapi menjadi bayangan ternyata tidak membuatku lebih aman. Justru karena aku tidak lagi melawan. Mereka merasa boleh menambah beban sedikit demi sedikit. Ada satu malam yang tidak akan pernah kulupakan. Jauh sebelum kakiku patah. Malam itu, aku menumpahkan segelas teh tanpa sengaja di karpet ruang tamu. Bu Sutina menganggapnya sebagai penghinaan terhadap rumahnya. Dia menyeretku ke kamar mandi di belakang, mendorongku masuk, lalu mengunci pintunya dari luar. Diam di situ, sampai kamu tahu cara menghargai barang orang, katanya. Air dari keran yang bocor menggenang perlahan sampai mata kakiku. Aku menggedor pintu, memanggil Reza. Suamiku datang. Aku mendengar langkahnya di balik pintu. Tapi, dia hanya berkata pelan, "Diam di situ, sampai kamu tahu cara menghormati ibuku." Lalu langkahnya menjauh. Aku duduk di lantai kamar mandi yang dingin sampai pagi. Basah. Menggigil. Sendirian.
Itu adalah malam pertama aku mengerti bahwa suamiku bukan tamengku, melainkan kunci yang mengunci pintunya. Setelah malam itu, aku tahu aku benar-benar sendirian di rumah itu. Suatu pagi, Bu Sutina memanggilku ke kamarnya. Dia menyodorkan setumpuk pakaian kotor seluruh keluarga, termasuk pakaian dalam Wulan. "Mulai sekarang kamu yang cuci semua ini dengan tangan," katanya. Mesin cuci itu boros listrik. Lagi pula, tangan menantu memang untuk melayani. Aku menatap tumpukan itu, lalu menatap wajahnya yang menunggu perlawanan. Aku tidak memberinya perlawanan. Aku hanya mengangkat tumpukan itu dan pergi ke belakang. Tapi di dalam hati, aku mulai menghitung. Beberapa hari kemudian, Wulan kehilangan sebuah gelang tanpa bukti apapun. Dia menudingku di depan seluruh keluarga saat makan malam. "Cuma Mbak Lestari yang masuk kamarku," katanya. "Siapa lagi kalau bukan dia?" Aku berkata bahwa aku tidak pernah menyentuh gelang itu. Reza bahkan tidak menatapku. "Kembalikan saja, Lestari," katanya, sambil terus mengunyah. "Jangan bikin ibu malu." Malam itu, aku diminta menyerahkan tabunganku yang tersisa sebagai ganti. Gelang yang bahkan tidak pernah kupegang. 2 minggu kemudian, gelang itu ditemukan Wulan sendiri, terselip di dalam tasnya. Tidak ada satupun dari mereka yang meminta maaf. Tapi aku menyimpan kejadian itu juga, rapi, di dalam ingatanku. Penghinaan tidak selalu terjadi di balik pintu tertutup. Suatu sore, beberapa kerabat keluarga Adiwangsa berkunjung untuk minum teh. Aku menyiapkan semuanya, menata kue, menuang teh, lalu duduk di sudut seperti yang diharapkan. Salah satu tamu, seorang bibi, bertanya ramah, kapan aku dan Reza akan punya anak? Sebelum aku sempat menjawab, Bu Sutinah menyela dengan suara yang sengaja dibuat terdengar. "Jangan ditanya soal itu," katanya sambil tersenyum manis. "Menantuku ini ladang yang tidak subur. Sudah dicoba, tapi memang takdirnya begitu." Para tamu tertawa kecil, menganggapnya gurauan. Aku menundukkan kepala, menatap cangkir teh di tanganku, menahan agar tanganku tidak gemetar. Mereka tidak tahu bahwa takdir yang dia maksud adalah malam ketika dia menyuruhku menunggu sampai pagi, sementara aku kehilangan anakku. Aku bangkit pelan, membawa nampan kosong ke dapur. Dan di sana, sendirian, aku membiarkan satu air mata jatuh sebelum menghapusnya. Lalu, aku kembali ke ruang tamu dengan wajah tenang dan menuang teh lagi, seolah tidak terjadi apa-apa. Hari itu aku belajar bahwa diam yang paling kuat bukanlah diam karena takut, melainkan diam karena sedang menghitung. Lalu datang urusan apotek. Apotek itu kubangun dengan keringatku sendiri sebelum menikah. Tapi Bu Sutinah mulai menganggapnya milik keluarga. Dia menyuruh Wulan duduk di kasir sesukanya, mengambil uang dari laci tanpa catatan. Suatu sore, aku menemukan selisih besar di pembukuan. Ketika aku menanyakannya, Bu Sutinah balik membentak. "Uang keluarga? Ya uang keluarga," katanya. "Kamu pikir apotek itu cuma punyamu?" Tanpa nama, Adiwangsa, siapa yang mau percaya pada apotekmu? Malam itu, untuk pertama kalinya, aku diam-diam membuat salinan seluruh pembukuan apotek. Aku tidak tahu untuk apa. Aku hanya tahu bahwa aku harus mulai menyimpan jejak. Puncak penghinaan datang di hari ulang tahun pernikahan kami yang ketiga. Aku berharap mungkin hari itu akan berbeda. Aku memasak sejak subuh, menata meja, bahkan membeli kue kecil dengan uang yang kusisihkan diam-diam. Reza pulang larut dengan bau parfum yang bukan milikku. Dia melihat meja itu, lalu tertawa kecil. "Untuk apa semua ini?" tanyanya. "Kamu pikir kita masih pengantin baru?" Bu Sutinah datang, melihat kue itu, lalu mendorongnya ke tepi meja sampai jatuh ke lantai. "Buang-buang uang," katanya. "Uang yang bahkan bukan hakmu untuk dihambur-hamburkan." Aku berlutut membersihkan pecahan kue di lantai, sendirian. Sementara mereka pergi ke ruang keluarga. Disitulah, sambil memunguti remah di lantai dingin, aku berhenti berharap. Dan ketika harapan pergi, yang tersisa
adalah kejernihan. Saat itulah aku membeli kamera kecil dan menaruhnya di rak bumbu dapur. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa itu hanya untuk membuktikan kepada diriku bahwa aku tidak gila, bahwa semua ini memang benar terjadi. Tapi jauh di dalam, aku tahu aku sedang menyiapkan sesuatu. Aku belum tahu kapan, belum tahu bagaimana. Aku hanya tahu bahwa suatu hari semua jejak yang kukumpulkan diam-diam ini akan berguna. Tapi malam itu aku tidak tahu. Mereka sudah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih buruk dari sekedar penghinaan. Semuanya berawal dari sepiring tumis yang katanya terlalu asin. Sore itu, aku pulang dari apotik dengan kaki yang lelah. Aku memasak seperti biasa, lalu menyajikannya di meja. Bu Sutina mencicipi satu suap, lalu meletakkan sendoknya dengan bunyi keras. "Asin," katanya. "Kamu mau membunuhku pelan-pelan dengan garam." Aku menjelaskan dengan hati-hati bahwa aku sengaja menguranginya karena tekanan darahnya tinggi. Itu kesalahan terbesarku malam itu. Karena bagi Bu Sutina, penjelasan dari seorang menantu adalah perlawanan. Dan perlawanan harus dipatahkan. Dia bangkit dari kursinya lebih cepat dari yang kuduga. Tangannya meraih gilingan kayu yang tergeletak di meja dapur. Pukulan pertama mengenai bahuku. Aku terhuyung. Piring jatuh. Kuah berceceran di lantai. "Bu, sakit," kataku. Lebih karena terkejut daripada apapun. Pukulan kedua mengenai lenganku yang kuangkat untuk melindungi kepala. Aku berteriak memanggil nama suamiku. Reza ada di ruang keluarga. Aku tahu dia mendengar, tapi dia tidak datang. Aku mundur sampai punggungku menabrak lemari. Aku mencoba berlari ke arah pintu, tapi lantai yang basah oleh kuah membuatku tergelincir. Aku jatuh, dan saat itulah pukulan ketiga datang, mengenai pergelangan kakiku dengan bunyi yang tidak akan pernah kulupakan. Bunyi retak. Rasa sakitnya seperti petir yang menjalar dari kaki sampai ubun-ubun. Aku terkapar di lantai. Tidak bisa berdiri, tidak bisa berpikir. Lampu dapur yang terang menyoroti wajah Bu Sutina yang berkerut penuh kemenangan. Dan di ambang pintu, Pak Darusman berdiri, hanya menonton. Tangannya terlipat seperti biasa. Saat itulah Reza akhirnya muncul. Dia berjalan pelan ke arahku, menatap dari atas. Tanpa setetes pun rasa iba di matanya. "Ada apa lagi sekarang?" tanyanya. Mengernyit. Seolah aku adalah gangguan. "Reza, kakiku," kataku sambil menahan isak. "Tolong, bawa aku ke rumah sakit." Dia berjongkok, tapi bukan untuk melihat lukaku. Dia mencengkeram daguku, memaksaku menatapnya. "Sudah berapa kali aku bilang, kamu harus patuh," katanya. Suaranya tenang, dan itu jauh lebih menakutkan daripada teriakan. Lalu dia melepaskan daguku dan menyeka tangannya di celana, seolah baru menyentuh sesuatu yang kotor. "Biarkan saja dia di lantai, Bu," katanya kepada ibunya. "Besok pagi baru kita bawa ke rumah sakit. Anggap ini pelajaran." Mereka meninggalkanku di lantai dapur yang dingin sepanjang malam. Aku mendengar televisi dinyalakan di ruang keluarga. Aku mendengar tawa mereka bertiga bercampur suara ayam bakar yang baru diantar. Kaki kiriku membengkak sebesar 2 kali ukuran normal. Setiap detak jantung mengirim gelombang nyeri yang membuatku ingin pingsan. Aku berbaring di lantai itu dan menatap langit-langit dapur yang sudah kuhafal setiap retaknya. Aku memikirkan ibuku, ratusan kilometer jauhnya, yang mungkin sedang menjahit di bawah lampu kuning di ruang tamu kami yang lama. Aku memikirkan diriku yang 3 tahun lalu, gadis yang tertawa lepas, yang percaya bahwa cinta cukup untuk menahan segala badai. Aku ingin menangisi gadis itu, tapi air mataku sudah habis di malam-malam sebelumnya. Yang tersisa hanyalah satu pertanyaan yang berputar pelan di kepalaku. Sampai kapan? Sampai tulang berikutnya yang patah. Sampai aku tidak lagi bangun dari lantai dapur ini. Dan di tengah dingin yang menusuk itu, sebuah jawaban datang. Sejernih air. Tidak. Tidak akan ada tulang berikutnya. Malam ini adalah yang terakhir aku berbaring di lantai sambil memohon belas kasihan
yang tidak akan pernah datang. Aku merangkak sedikit demi sedikit menuju dinding, menyandarkan punggungku, dan menutup mata. Di malam itu, di antara rasa sakit dan dingin, sesuatu di dalam diriku patah lebih dalam daripada tulang. Tapi sesuatu yang lain, untuk pertama kalinya, justru mengeras. Aku berhenti menangis. Aku mulai berpikir. Pagi datang, dan mereka membawaku ke rumah sakit seperti membuang sampah yang sudah terlalu lama disimpan. Reza bicara kepada perawat dengan nada yang dilatih. Istri saya jatuh di kamar mandi, katanya. Lantainya licin. Dia memang ceroboh. Aku diam. Aku membiarkan dia berbohong, karena untuk pertama kalinya, aku mengerti bahwa kebohongan mereka adalah bukti, asalkan ada yang mencatatnya. Dokter yang menanganiku bernama Dr. Hartono, lelaki paruh baya dengan mata yang teliti. Dia memeriksa kakiku lama sekali, lalu menatapku. Lalu menatap Reza, lalu kembali menatapku. Dia tahu, aku bisa melihat dari caranya menahan kalimat di ujung lidahnya. Reza dan ibunya pulang setelah memastikan aku tidak akan kemana-mana. Kami jenguk lagi nanti, kata Bu Sutina sambil tersenyum kepada perawat. Kasihan. Menantuku ini memang lemah. Begitu pintu tertutup, ruangan menjadi sunyi. Lalu, Dr. Hartono kembali masuk tanpa rombongannya dan menutup pintu pelan. Nyonya Lestari, katanya dengan suara rendah. Pergelangan kaki kiri Anda patah di 2 titik. Pola lukanya tidak konsisten dengan terpeleset di kamar mandi. Aku menatapnya. Saya tahu. Dokter, kataku. Apa Anda ingin saya catat apa adanya di rekam medis? Tanyanya. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, ada seseorang yang menawariku kebenaran. Catat semuanya. Dokter, kataku. Setiap memar lama, setiap bekas, setiap hal yang tidak cocok dengan cerita, terpeleset itu. Saya juga ingin meminta visum. Lanjutku. Dan jika memungkinkan, evaluasi untuk kemungkinan kecacatan permanen. Dr. Hartono diam sejenak, lalu mengangguk. Patah ganda pada pergelangan seperti ini, katanya. Bahkan dengan operasi yang berhasil, berisiko meninggalkan gangguan jalan permanen. Saya akan mendokumentasikan semuanya. Tapi, Nyonya, ada satu hal. Apa itu? Tanyaku. Kasus seperti ini sulit dibawa ke pengadilan jika tidak ada bukti yang kuat, katanya. Mereka akan bilang, Anda jatuh. Suami Anda akan bilang, dia tidak tahu apa-apa. Aku tersenyum. Senyum yang membuat Dr. Hartono sedikit ragu. Itulah kenapa saya butuh bukti yang tidak bisa dibantah. Dokter, kataku. Dan saya akan mengumpulkannya satu persatu. Malam pertama di rumah sakit. Aku berkenalan dengan seorang perawat muda bernama Sari. Dia mengganti infusku dengan tangan yang lembut, lalu duduk di tepi ranjang ketika kami sendirian. Bu, katanya ragu. Boleh saya cerita sesuatu? Aku mengangguk. Tetangga ibu yang mengantar tadi pagi. Ibu yang tinggal sebelah rumah keluarga suami ibu, katanya. Dia menitip pesan. Katanya, dia sudah lama mendengar teriakan dari rumah itu. Beberapa kali dia mau menelpon polisi, tapi ibu mertua ibu memakinya dan menyuruhnya tidak ikut campur. Aku menahan napas. Dia merasa bersalah. Lanjut Sari. Dia bilang, kalau ibu butuh saksi, dia bersedia. Saksi. Sebuah kata kecil yang malam itu terasa seperti pegangan tangan di tengah jurang. Setelah Sari pergi, aku membuka ponselku. Daftar kontakku hampir kosong. Mereka sudah membuatnya begitu selama 3 tahun. Tapi ada satu nomor yang masih kuhafal di luar kepala. Nomor yang kupikir tidak akan pernah berani kutekan lagi. Telepon berdering 5 kali sebelum seseorang mengangkat. Halo, suara ibuku. Serak, setengah mengantuk. Sedikit waspada pada nomor tak dikenal. Bu, kataku. Dan suaraku langsung pecah. Ini Lestari. Di seberang sana, aku mendengar tarikan napas dalam. Lalu isak yang ditahan. Lestari, kamu di mana? Suara ibuku gemetar. Hampir setengah tahun tidak ada kabar. Keluarga Adiwangsa bilang, kamu kabur dengan laki-laki lain.
Ayahmu hampir sakit memikirkanmu. Jadi itu yang mereka katakan. Mereka memutus aku dari orang tuaku, lalu memfitnah agar tak seorang pun mencariku. Bu, dengarkan aku, kataku. Mencoba menjaga suara tetap tenang. Aku jadi korban kekerasan. Mereka mematahkan kakiku. Aku sekarang di rumah sakit. Apa? Suara ibuku meninggi. Di rumah sakit mana? Ayah dan ibu ke sana sekarang juga. Jangan, kataku cepat. Belum sekarang. Aku punya rencana dan aku butuh bantuan kalian untuk menjalankannya. Tapi mereka tidak boleh tahu kita sudah berhubungan. Hening sejenak. Lalu aku mendengar suara ayahku mengambil alih telepon. Nares, katanya. Memakai nama kecil yang dulu selalu dia pakai. Ini ayah. Katakan rencanamu, apapun itu. Kami mendukungmu tanpa syarat. Air mataku akhirnya jatuh. Tapi kali ini bukan air mata kalah. Selama 3 tahun, atas nama sesuatu yang kusebut cinta, aku telah menyakiti 2 orang yang paling mencintaiku. Dan mereka tetap di sini, menungguku pulang. Pertama, kataku, menyeka mata. Aku butuh pengacara Yang paling ahli dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dan pembagian harta. Tapi jangan sampai keluarga Adiwangsa tahu kalian yang menyewanya. Ayah punya teman lama, seorang pengacara, kata ayahku. Dia akan menghubungimu diam-diam. Kedua, lanjutku. Aku butuh kalian membantu mengumpulkan beberapa hal. Aku merinci satu persatu. Bukti aset milikku sebelum menikah. Rekening koran atas namaku. Tempat seluruh gajiku selama ini disetor. Dan yang paling penting, rekam medis keguguranku setahun lalu. Dari klinik yang akhirnya menerimaku pagi itu. Terlambat. Keguguran itu. Suara ayahku bergetar menahan amarah. Disengaja. Aku tidak bisa membuktikan niatnya, kataku jujur. Tapi mereka menundaku semalaman. Dan ibu mertuaku bilang, lebih baik begitu. Karena dia tidak yakin anak itu benar-benar keturunan keluarga Adiwangsa. Aku mendengar ayahku mengumpat pelan dan ibuku menangis di latar belakang. Ketiga, kataku, aku butuh tempat tinggal rahasia setelah keluar dari rumah sakit. Mereka tidak boleh menemukanku. Nares, pulang saja. Ibuku mengambil telepon. Suaranya basah. Pulang ke kami. Aku akan pulang, Bu, kataku. Tapi belum sekarang. Ada yang harus kuselesaikan dulu di sini. Kalau aku pergi sekarang, mereka akan lolos begitu saja. Dan aku tidak akan membiarkan itu. Aku menutup telepon dan merasakan ketenangan yang asing. 3 tahun ketakutan, penghinaan, dan keraguan pada diri sendiri mengkristal pada satu titik di malam itu. Menjadi sesuatu yang keras, dingin, dan jernih. Aku bukan lagi Lestari yang mendambakan sedikit perhatian sebagai imbalan atas kepatuhan. 3 hari berikutnya, aku bekerja dalam diam. Pak Wibowo, pengacara yang dikirim ayahku, datang menyamar sebagai kerabat jauh yang menjenguk. Dia duduk di kursi tamu, membawa keranjang buah. Dan di balik buah itu, kami menyusun strategi. Karena Anda tidak segera melapor di tempat kejadian, katanya pelan. Kemungkinan polisi langsung membuka kasus pidana memang kecil. Kecuali muncul bukti baru yang kuat. Akan ada bukti baru, kataku. Pak Wibowo menatapku, lalu tersenyum tipis. Senyum seorang pemain yang baru menyadari lawannya memegang kartu yang dia kira sudah dibuang. Ceritakan, katanya. Aku menjelaskan hal yang belum kuceritakan kepada siapapun. Rumah besar di Kebayoran Baru yang mereka banggakan sebagai warisan keluarga itu tidak sepenuhnya milik mereka. 2 tahun lalu, ketika keluarga Adiwangsa kesulitan keuangan, mereka diam-diam menjual sebagian kepemilikan rumah untuk menutup hutang. Dan pembeli yang mereka pakai, atas saran Reza sendiri, agar rumah tetap di lingkaran keluarga, adalah aku. Mereka menyuruhku menandatangani akta sebagai formalitas. Mengira aku terlalu bodoh untuk membaca apa yang kutandatangani. Mereka salah. Aku membaca setiap baris. Malam ketika mereka menyodorkan dokumen itu, Reza tersenyum dan berkata, "Ini cuma formalitas keluarga, Lestari.
Tanda tangan saja, biar rumah tetap aman di tangan kita. Mereka pikir aku akan menandatangani dengan mata tertutup, seperti aku menelan setiap penghinaan selama ini. Tapi malam itu di kamar, Aku membaca dokumen itu sampai pukul 3 pagi, dan aku menyadari sesuatu yang membuat jantungku berdebar. karena terburu-buru menutup hutang. Dan karena menganggapku tidak penting, mereka menuliskan namaku sebagai pembeli atas hampir setengah kepemilikan rumah. Bukan formalitas kosong. Secara hukum, ini nyata. Aku menyimpan salinan akta itu di brankas apotekku, di tempat yang tidak akan pernah mereka duga. 49% rumah itu secara hukum atas namaku. Pak Wibowo terdiam cukup lama. Nyonya Lestari, katanya akhirnya. Anda sadar apa artinya ini? Aku sadar, kataku. Ini bukan sekedar perceraian, katanya. Dengan akta itu, Ditambah rekam medis, visum, rekening koran atas nama Anda, dan saksi tetangga. Anda tidak sedang membela diri. Anda sedang memegang seluruh permainan. Masih ada satu lagi, kataku. Aku mengeluarkan ponsel cadangan yang dititipkan ibuku lewat Sari. 3 bulan lalu, Aku memasang kamera kecil di rak bumbu dapur, awalnya hanya untuk membuktikan kepada diriku sendiri bahwa aku tidak gila, bahwa semua ini benar terjadi. Aku menatap Pak Wibowo. Malam kakiku dipatahkan. Kamera itu menyala. Pak Wibowo meletakkan keranjang buahnya. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, Tapi karena dia tahu apa artinya rekaman itu. Anda punya rekaman penganiayaan itu? Tanyanya pelan. Suara dan gambar, Kataku. lengkap dengan kalimat suamiku yang menyuruh membiarkan aku di lantai sebagai pelajaran. Lengkap dengan ayah mertuaku yang berdiri menonton tanpa berbuat apa-apa. Untuk pertama kalinya sejak menikah. Aku merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Bukan dendam, bukan amarah, tapi tanah yang kokoh di bawah kakiku. Meski salah satunya kini bersangga besi. Sekarang, kataku kepada Pak Wibowo, kita susun ulang. Bukan untuk membalas, tapi untuk memastikan tidak ada perempuan lain yang masuk ke rumah itu dan diperlakukan seperti aku. Sementara aku menyusun semuanya. Keluarga Adiwangsa hidup tanpa rasa cemas sedikit pun. Mereka mengira aku terbaring lemah, menunggu mereka menjemput dan membawaku pulang untuk dihukum lebih lanjut. Wulan bahkan mengirim pesan, "Mbak, kapan pulang? Ibu sudah pesan kamu bersihkan gudang minggu depan." Aku tidak membalas. Aku membiarkan diam itu bekerja untukku. Karena setiap hari mereka tidak curiga. Adalah satu hari lagi bagiku untuk merapikan setiap potongan. Hari-hari di rumah sakit itu menjadi ruang kerja yang aneh. Di pagi hari, aku adalah pasien yang lemah, yang menerima kunjungan singkat dari keluarga Adiwangsa dengan wajah pura-pura patuh. Di siang dan malam hari, ketika mereka pergi, aku berubah. Ayahku, lewat pengacara, mulai mengirimkan dokumen satu persatu melalui Sari. Aku menerima salinan rekening koran 3 tahun, dan untuk pertama kalinya melihat angkanya secara utuh. Selama 3 tahun, gajiku yang masuk hampir mencapai ratusan juta rupiah. Tidak satu rupiah pun kembali kepadaku. Semuanya mengalir ke rekening yang dikendalikan Bu Sutina, lalu menguap entah kemana. Aku menatap angka-angka itu. Dan untuk pertama kalinya, kemarahanku punya bentuk yang bisa dihitung. Lalu datang rekam medis keguguranku. Dari klinik yang menerimaku terlambat setahun lalu. Membaca catatan itu jauh lebih sakit daripada patah tulangku. Di sana tertulis dengan dingin, keterlambatan penanganan menyebabkan pendarahan yang seharusnya bisa dicegah. Aku menutup map itu dan duduk lama dalam diam. Anakku, untuk sesaat, aku hampir kehilangan ketenangan yang sudah susah payah ku bangun. Tapi aku menarik napas dalam-dalam dan kuubah rasa sakit itu menjadi bahan bakar. Aku berjanji pada diriku dan pada anak yang tidak sempat kupeluk bahwa kali ini aku tidak akan diam. Sari, perawat muda itu, menjadi sekutu yang tak kuduga. Dia membantu menghubungkan aku dengan tetangga yang bersedia menjadi saksi. Dia menjaga ponsel cadanganku ketika keluarga Adiwangsa datang menjenguk. Suatu malam dia bertanya, "Bu,
Kenapa ibu tidak langsung lapor polisi saja malam itu? Aku tersenyum tipis. Kalau aku lapor malam itu, kataku, aku hanya akan jadi perempuan histeris dengan kaki patah dan tanpa bukti. Mereka akan bilang, aku jatuh. Dan semuanya selesai. Aku tidak butuh laporan yang lemah. Aku butuh kasus yang tidak bisa dipatahkan. Sari menatapku lama, lalu mengangguk pelan. Ibu menakutkan, katanya. Tapi dalam arti yang baik. Sementara itu, di luar tembok rumah sakit, keluarga Adiwangsa mulai bergerak juga. Mereka tidak bodoh sepenuhnya. Ketika Reza menyadari, aku tidak kunjung memohon untuk dijemput. Kecurigaannya tumbuh. Dia mulai menelpon apotekku, mencari tahu siapa yang mengurus tempat itu selama aku sakit. Dia bahkan datang ke apotek, mencoba mengambil dokumen-dokumen penting dari brankas. Tapi brankas itu hanya bisa kubuka. Karyawanku yang sudah kuberi pesan berkata sopan bahwa hanya pemilik yang punya aksesnya. Reza pergi dengan tangan kosong dan amarah yang mulai berubah menjadi kepanikan. Dia tidak tahu bahwa salinan akta rumah yang paling penting itu sudah lama berpindah ke tangan pengacaraku. 3 hari sebelum sidang, Bu Sutinah melakukan langkah terakhirnya. Dia datang ke rumah sakit tanpa Reza, membawa wajah yang tiba-tiba lembut. Lestari. Nak, katanya, duduk di tepi ranjang. Ibu khawatir kamu salah paham. Keluarga kita ini terhormat. Apa kata orang kalau urusan rumah tangga dibawa ke pengadilan? Aku menatapnya tanpa berkata apa-apa. Ibu akan kembalikan sebagian uangmu, lanjutnya. Suaranya menurun jadi bisikan. Kita selesaikan baik-baik. Kamu cabut laporan itu, dan semua kembali seperti semula. Untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan di mata perempuan yang dulu memukulku dengan gilingan kayu. Bu, kataku pelan, malam itu ketika kaki saya patah, apa ibu menawarkan untuk menyelesaikannya baik-baik? Dia terdiam. Saya tidak menutup pintu damai, Bu. Lanjutku. Tapi yang menutupnya adalah ibu sendiri malam itu. Ketika ibu memilih menonton televisi, sambil saya merangkak di lantai, dia bangkit dengan wajah memerah dan pergi tanpa menoleh lagi. Aku tahu, setelah itu, tidak ada jalan kembali bagi siapapun. Hari kelima, operasi kakiku selesai. Dr. Hartono memasang pen di pergelangan kakiku dan memberitahuku dengan jujur bahwa aku mungkin akan berjalan sedikit pincang seumur hidup. Aku mengangguk menerimanya. Tolong jangan dulu catat hasil evaluasi kecacatan di rekam medis utama, kataku. Simpan terpisah. Saya akan meminta surat resminya ketika waktunya tepat. Dr. Hartono menatapku lama. Anda perempuan yang tenang sekali, Nyonya, katanya. Tidak. Dokter, jawabku. Saya hanya sudah selesai menangis. Sisanya tinggal menyusun. Pada hari ke-7, keluarga Adiwangsa akhirnya datang menjemput. Bu Sutinah masuk lebih dulu, membawa wajah yang dilatih untuk terlihat peduli di depan perawat. Menantuku sayang, katanya keras. Ibu sudah bawa baju ganti? Ayo pulang. Masih banyak yang harus kamu urus di rumah. Reza berdiri di belakangnya, memainkan kunci mobil dengan bosan. Wulan sibuk dengan ponselnya. Tidak repot menyembunyikan bahwa dia hanya ikut karena disuruh. Mereka mengira ini adalah akhir cerita, bahwa menantu yang patah kakinya akan dibawa pulang dan dipatahkan lagi semangatnya. Mereka tidak tahu. Ranjang itu sudah kosong sejak subuh. Aku sudah dipindahkan ke kamar lain di lantai berbeda, atas nama yang berbeda. Diatur diam-diam oleh Pak Wibowo. Yang menunggu mereka di kamar lama hanya seorang perawat dan secarik surat. Bu Sutinah membuka surat itu dengan tidak sabar. Isinya satu baris dari pengacara, memberitahukan bahwa Nyonya Lestari Maheswari telah mengajukan gugatan cerai disertai laporan kekerasan dalam rumah tangga, dan bahwa seluruh komunikasi selanjutnya harus melalui kuasa hukum. Wajah Bu Sutinah memutih. Reza merebut surat itu, membacanya 2 kali, lalu tertawa. Dia tidak punya apa-apa, katanya. Tidak ada saksi, tidak ada bukti. Siapa yang akan percaya pada perempuan yang jatuh di kamar mandi? Dia belum tahu betapa salahnya dia. Sidang pertama digelar 3 minggu kemudian. Aku datang dengan kursi roda, didampingi ayah dan ibuku
yang akhirnya boleh muncul. Keluarga Adiwangsa datang dengan pengacara mahal dan wajah penuh percaya diri. Mereka masih mengira ini akan menjadi perceraian biasa. Tarik-menarik soal harta, di mana nama besar mereka akan menang seperti biasa. Pengacara mereka membuka dengan narasi yang sudah kuduga. Klien mereka, katanya, adalah keluarga terhormat. Menantu mereka tidak stabil, sering jatuh. Dan kini mengarang cerita untuk mengeruk harta. Dia bahkan menyebut bahwa aku punya riwayat tidak bisa mengurus rumah tangga dan sering memicu pertengkaran. Kata-kata itu dirancang untuk membuatku malu, untuk membuatku menunduk seperti dulu. Aku mendengarkan semuanya dengan tenang, tangan terlipat di pangkuan. Ayahku di sampingku menggenggam lengan kursi dengan keras, menahan amarah. Aku menyentuh tangannya pelan, memberinya isyarat untuk tenang. Hari ini bukan hari untuk marah. Hari ini adalah hari untuk menunjukkan. Lalu, Pak Wibowo berdiri. Yang mulia, katanya, kami tidak akan banyak bicara. Kami hanya akan menunjukkan. Dia membuka map pertama. Rekam medis lengkap. Ditandatangani Dr. Hartono. Mencatat patah tulang ganda dengan pola yang tidak konsisten, dengan terpeleset. Disertai catatan memar-memar lama di berbagai tahap penyembuhan. Yang mulia bisa melihat, kata Pak Wibowo, ada memar yang usianya berbeda-beda. Ini bukan akibat satu kali terjatuh. Ini pola kekerasan yang berulang selama bertahun-tahun. Pengacara keluarga Adiwangsa mencoba menyela, mengatakan, memar bisa muncul dari banyak hal. Pak Wibowo hanya tersenyum. Mari kita lanjutkan, katanya. Dia membuka map kedua. Hasil visum dan surat evaluasi kecacatan permanen yang ditahan Dr. Hartono atas permintaanku kini dikeluarkan resmi. Akibat penganiayaan ini, katanya, klien kami akan berjalan pincang seumur hidupnya. Ini bukan kerugian sementara, ini permanen. Aku melihat beberapa orang di ruang sidang menoleh ke arah kursi rodaku. Aku tidak menunduk, aku menatap lurus ke depan, membiarkan mereka melihat akibat dari malam itu. Bu Sutinah mulai gelisah di kursinya. Wulan, yang biasanya sibuk dengan ponsel, kini duduk kaku. Wajahnya mulai pucat. Dia membuka map ketiga. Rekening koran 3 tahun. Membuktikan seluruh gajiku disetor ke rekening yang dikendalikan Bu Sutinah, tanpa pernah kembali sepeser pun kepadaku. Selama 3 tahun, kata Pak Wibowo. Klien kami bekerja sebagai apoteker dan pemilik apotek. Setiap rupiah penghasilannya dikuasai mertuanya. Ini bukan pengelolaan keuangan keluarga. Ini penguasaan ekonomi terhadap seorang perempuan yang dijadikan tawanan di rumahnya sendiri. Pengacara keluarga Adiwangsa mulai berbisik gelisah dengan kliennya. Reza mencondongkan badan, berbisik tajam kepada pengacaranya. Wajahnya mulai kehilangan ketenangan yang dulu dia banggakan. Dan, kata Pak Wibowo, suaranya tetap datar. Kami punya seorang saksi. Pintu ruang sidang terbuka, dan tetangga sebelah rumah keluarga Adiwangsa masuk. Perempuan tua yang selama ini menyimpan rasa bersalah. Dia bersaksi tentang teriakan yang berulang kali dia dengar dari rumah itu. Larut malam. Selama bertahun-tahun, dia bersaksi tentang malam ketika dia ingin menelpon polisi, dan bagaimana Bu Sutinah memakinya di depan pagar agar tidak ikut campur urusan keluarga orang. Suaranya bergetar ketika dia berkata, saya menyesal tidak menelpon polisi malam itu. Kalau saja saya berani, mungkin kaki perempuan ini tidak akan patah. Wajah Bu Sutinah berubah menjadi abu-abu. Reza menggenggam pinggiran meja sampai buku-buku jarinya memutih. Tapi Pak Wibowo belum selesai. Yang terakhir, Yang mulia, katanya, izinkan kami memutar sebuah rekaman. Layar di ruang sidang menyala, dan di sana, untuk pertama kalinya di depan banyak orang, malam itu terulang. Suara gilingan kayu menghantam, suara retakan, suaraku memohon, lalu suara Reza, jernih dan tenang. Biarkan saja dia di lantai. Bu, anggap ini pelajaran. Dan di sudut layar, sosok Pak Darusman yang berdiri menonton dengan tangan terlipat. Ruang sidang sunyi total. Yang terdengar
hanya suara Bu Sutinah yang akhirnya, untuk pertama kalinya, kehilangan kata-kata. Pengacara mereka meminta jeda. Tidak ada jeda yang bisa menyelamatkan apa yang baru saja dilihat semua orang. Reza menoleh kepadaku, dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, Aku melihat rasa takut di matanya. Lestari, bisiknya, mencoba menjangkauku. Kita bisa bicara baik-baik. Kamu istriku. Aku menatapnya dengan tenang. Aku ingat lelaki yang dulu berlutut di bawah lampu taman, yang bersumpah menjadi tamengku. Aku mencari sisa lelaki itu di wajah yang kini pucat ketakutan di depanku. Tidak ada. Mungkin memang tidak pernah ada. Aku memberimu 1 malam untuk membawaku ke rumah sakit, kataku. Kamu memilih ayam bakar dan film perang. Sekarang giliranmu menunggu di lantai, Reza. Tapi lantai yang ini namanya pengadilan. Dia membuka mulut untuk berkata sesuatu, lalu menutupnya kembali. Tidak ada lagi yang bisa dia katakan. Aku memutar kursi rodaku, dan dengan bantuan ayahku, aku meninggalkan ruangan itu. Meninggalkan mereka dengan keruntuhan yang mereka bangun sendiri. Batu demi batu, selama bertahun-tahun. Putusan tidak datang dalam 1 hari, tapi arahnya sudah jelas bagi semua orang di ruangan itu. Gugatan ceraiku dikabulkan. Laporan kekerasan dalam rumah tangga diteruskan ke jalur pidana, dengan rekaman dan visum sebagai bukti utama. Bu Sutinah dan Reza menghadapi proses hukum atas penganiayaan. Pak Darusman, yang hanya berdiri menonton, harus menjawab mengapa dia membiarkan semuanya terjadi di bawah atapnya. Dan ketika persoalan harta dibuka, akta itu muncul ke permukaan. 49% rumah besar di Kebayoran Baru, kebanggaan keluarga Adiwangsa. Secara hukum, milikku. Kabar itu menyebar cepat di lingkaran mereka. Nama besar yang selama ini mereka pakai untuk merendahkanku, kini menjadi beban yang mereka seret kemana-mana. Bu Sutinah, yang dulu berjalan dengan dagu terangkat di setiap acara keluarga, kini menghindari pandangan tetangga. Proses pidana atas penganiayaan berjalan, dan meski hukumannya tidak seberat yang sebagian orang harapkan, catatan itu menempel selamanya pada namanya. Perempuan yang dulu menyebutku mandul dan tidak berguna, kini dikenal sebagai mertua yang mematahkan kaki menantunya sendiri. Karma tidak selalu datang dengan petir. Kadang dia datang pelan, sebagai nama baik yang runtuh sedikit demi sedikit, sampai tidak ada yang tersisa untuk dibanggakan. Reza kehilangan lebih dari sekedar pernikahan. Setelah rekaman itu beredar di ruang sidang, kisahnya menyebar. Rekan-rekan kerjanya menjauh. Lelaki yang dulu bersumpah menjadi tamengku, kini tidak punya siapapun yang mau berdiri di belakangnya. Dia mencoba menjual bagiannya atas rumah untuk menutup biaya hukum. Tapi pembeli enggan tersangkut nama yang sudah ternoda. Wulan, adik ipar yang dulu menudingku mencuri gelang, menikah beberapa waktu kemudian dan pindah jauh, berusaha meninggalkan nama keluarga yang kini menjadi aib. Pak Darusman, ayah mertua yang hanya berdiri menonton, tetap diam seperti biasa. Tapi kali ini diamnya tidak lagi terlihat berwibawa. Diamnya kini terlihat seperti apa adanya. Ketakutan seorang lelaki yang tidak pernah berani melakukan hal yang benar. Aku tidak pindah ke rumah itu, dan ketika mereka membuka pintu, mereka membeku. Di ruang tamu, sudah berdiri petugas dan tim penilai, mendata aset sesuai putusan sementara pengadilan. Karena rumah yang mereka kira sepenuhnya milik mereka, kini harus dibagi. Rumah yang dulu mereka pakai untuk mengurungku, kini menjadi tempat keruntuhan mereka sendiri. Itulah pemandangan yang membuat wajah mereka membeku. Bukan hantu, bukan ancaman, hanya kebenaran yang akhirnya datang menagih. Sabar dan tepat waktu. Aku tidak pindah ke rumah itu. Aku menjualnya, mengambil bagianku, dan menambah modal apotikku. Setahun kemudian, aku membuka apotik kedua, dan aku berjalan di antara raknya dengan langkah yang sedikit pincang, tapi tegak. Apotek kedua itu kubuka di dekat sebuah rumah sakit, dan aku punya alasan khusus untuk itu. Aku ingin perempuan-perempuan yang datang menebus obat, yang kadang membawa memar, yang mereka sebut
jatuh di tangga. Tahu bahwa ada tempat yang aman untuk bertanya. Aku melatih karyawanku untuk peka, Untuk tidak menghakimi. Untuk menyimpan nomor lembaga bantuan di laci kasir. beberapa kali. Seorang perempuan datang dengan mata yang sembab dan cerita yang setengah disembunyikan. Aku tidak pernah memaksa mereka bercerita. Aku hanya berkata, pelan. Kalau suatu hari kamu butuh saksi atau butuh seseorang yang percaya, aku ada di sini. Karena dulu, Ketika aku di lantai dapur yang dingin, yang paling kuinginkan bukanlah pembalasan. Yang kuinginkan hanyalah satu orang yang percaya bahwa aku tidak gila. Kaki kiriku tidak akan pernah sempurna lagi. Tapi aku belajar bahwa pincang bukanlah aib. Aib adalah berdiri lurus di atas penderitaan orang lain. seperti yang mereka lakukan dulu. Ibu dan ayahku tinggal bersamaku sekarang. Setiap pagi, ibuku memasak ikan goreng dengan sayur asem dan sambal terasi. Makanan sederhana yang dulu kurindukan. Tidak ada lagi yang mencicipi lalu melempar piring. Hanya ada tawa pelan di meja yang kecil tapi hangat. Ayahku, yang dulu seorang guru, kadang membantuku menata buku di apotik. Dan kami berbicara tentang hal-hal kecil, seolah 3 tahun yang hilang itu sedang kami jahit kembali, perlahan. Benang demi benang. Reza pernah mengirim pesan. Jauh setelah semuanya selesai. Hanya satu kalimat. Maafkan aku. Aku membaca pesan itu lama. Lalu aku menutup ponselku tanpa membalas. Bukan karena dendam, tapi karena ada luka yang tidak sembuh hanya dengan kata maaf. Apalagi maaf yang datang setelah kalah, bukan setelah sadar. Aku memaafkannya di dalam hatiku, untuk kebaikanku sendiri. Tapi memaafkan tidak berarti membuka kembali pintu yang sudah benar untuk ditutup. Cerita ini mengajarkan kita sesuatu yang sederhana, namun mahal. Jangan mengira diam adalah cinta. Dan jangan mengira mengalah tanpa batas adalah kebaikan. Ada batas di mana mengalah berubah menjadi mengizinkan. Dan mengizinkan kekejaman adalah bentuk lain dari ikut bersalah. Di luar sana, ada banyak perempuan yang sedang berbaring di lantai dapur yang dingin. Mengira itu adalah harga yang harus dibayar untuk sebuah keluarga. Aku ingin kalian tahu, keluarga yang sejati tidak pernah meminta tulangmu sebagai tanda kesetiaan. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Reza yang memilih kenyamanan diri di atas keselamatan istrinya, lalu menyebutnya pelajaran. Dan ada pula para ibu mertua yang takut kehilangan kendali, lalu menyebut kendali itu sebagai kasih sayang. Tapi di luar sana juga ada orang tua yang menunggu, pintu yang masih terbuka, dan hidup kedua yang menanti untuk dimulai. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Bahkan ketika kita merasa tidak punya apa-apa. Aku memilih untuk berhenti menangis dan mulai menyusun. Mungkin kamu sedang berdiri di depan pilihan yang sama hari ini. Jika kamu punya kisah, ceritakanlah di kolom komentar. Karena mungkin ada seseorang di luar sana yang sedang menunggu keberanianmu untuk menemukan keberaniannya sendiri. Terima kasih sudah menemaniku sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan ingatlah, kamu berhak atas rumah yang tidak menyakitimu.